Baik-baik, Daddy. Mommy akan lebih perhatian mulai sekarang. Yuk, siap-siap makan. Bauer, makan dengan baik ya. Daddy, lihat ini. Menurut berita terbaru, nilai pasar YORI Group melampaui 100 miliar. Sekarang berada di posisi kedua. Presidennya, Xia RI, juga kini menjadi wanita terkaya di kota ini. Wah, CEO yang hebat sekali. Sama hebatnya seperti Mama. Seorang wanita mampu menjalankan perusahaan sebesar ini dengan sukses. Dia sendiri sangat luar biasa. Sayang, kamu setuju kan? Menurutku, istrikulah yang paling luar biasa. Awalnya aku takut dia minder. Jadi aku tidak memberitahunya bahwa aku adalah CEO dari grup YORI. Sekarang waktunya juga sudah hampir tepat. Kalau tidak, Mas sebenarnya aku. Tapi Mbak, aku dengar wanita itu, Presiden Direktur YORI itu diam-diam sangat tidak baik padamu. Dia tidak hanya arogan dan kejam, berhati dingin dan kejam, bahkan memelihara 18 model pria. Satu untuk masing-masing. Omong kosong. Memfitnah siapa? Berdasarkan berita terbaru, chip Tianji yang baru-baru ini dikembangkan oleh Genius International Leo akan mengubah lanskap industri teknologi global. Wah. Pembeli lain dari setengah chip Tianqi telah ditemukan. Siapa yang bilang bahwa ada dokumen yang memerlukan uang dari grup Tianqi? Siapa sebenarnya Leo ini? Seluruh negara Asia tahu itu. Kami dan grup Tianqi adalah musuh bebuyutan. Apapun tujuan Leo, chip Tianqi akan mengubah peta persaingan pasar. Kamu harus dapatkan itu. Apalagi, grup Yaoyu sebenarnya adalah pesaingku. Ingin merebutnya dariku, ya? Mereka juga merasa pantas. Sekarang aku benar-benar marah. Sepertinya kali ini kita tidak bisa berhenti sebelum ada yang kalah mati. Sayang, aku sudah pulang. Sayang, kamu sudah pulang. Sayang, hari ini aku antar banyak pesanan. Dapat banyak uang. Ayo kita pergi makan besar. Itu uang yang kamu hasilkan dengan susah payah. Bagaimana bisa diboroskan begitu saja? Bagaimana bisa disebut boros jika aku menggunakan uang untuk istriku? Itu adalah hal yang wajar. Tapi aku tidak tega melihatmu begitu keras bekerja. Sayang. Sayang. Istri. Suami, ayah, ibu. Di rumah masih ada anak di bawah umur. Kalian hati-hati sedikit ya. Hahaha baik-baik-baik. Ayah, ibu akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Nah, siap-siap makan yuk. Baor, makan dengan baik. Daddy, lihat. Menurut berita terbaru, YORI Group mencapai valuasi lebih dari 100 miliar. Saat ini berada di posisi kedua. Presidennya, Xia RI, juga terpilih sebagai wanita terkaya pertama di kota ini. Wow, presiden yang hebat sekali. Seperti mamiku yang hebat. Seorang wanita bisa membuat perusahaan bertahan begitu lama. Dia pasti sangat luar biasa. Sayang, apakah kamu setuju? Saya rasa istriku yang paling luar biasa. Dulu saya khawatir dia merasa rendah diri. Jadi saya tidak memberitahunya bahwa saya adalah CEO dari YORI Group. Sekarang waktu yang tepat sudah hampir tiba. Kalau tidak, sayang, sebenarnya aku. Tapi aku dengar wanita ini. CEO YORI ini di belakang layar. Punya 18 model pria. Omong kosong. Siapa yang menyebarkan rumor? Sayang, ada apa? Ayah benar-benar tidak bisa diselamatkan. Hingga sekarang masih tidak tahu bahwa orang yang dia marahi itu adalah Mama. Maksudku, General Xia ini cantik dan baik hati. Dalam hal perasaan, dia juga setia. Jadi semua ini pasti hanya gosip yang dibuat orang untuk menjatuhkan namanya. Tapi belum tentu. Meskipun kalian berdua sama-sama bernama Xie, tapi kamu belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana kau tahu itu bukan gosip? Kau terlalu polos. Banyak orang di dunia bisnis itu bermuka dua. Apa itu presiden cantik? Cantik dan baik hati, begitu? Itu citra yang dibangun untuk publik. Ya, memang tidak jelas. Tunggu sampai semua gosip ini dibantah. Aku akan jujur lagi padanya. Dikabarkan bahwa Presiden Tianqi Group, Shang Jiu, secara terbuka menyatakan bahwa persaingan dengan YORI Group tidak akan berhenti. Kedua perusahaan tersebut telah lama menjadi pesaing satu sama lain. Siapa yang akhirnya akan menjadi pemimpin dunia bisnis di kota ini masih belum diketahui. Mami, presiden ini juga hebat sekali. Sama hebatnya dengan papi. Nak, jangan bicara sembarangan. Orang brengsek seperti itu bagaimana bisa dibandingkan dengan papimu? Memang orang-orang di dunia bisnis yang rusak itu tahu. Orang yang bernama Shang Jiu ini adalah pria brengsek yang suka main perempuan. Kehidupan pribadinya hancur berantakan.
Dan saya tahu setiap hari ada wanita berbeda yang membawa anak pergi mencarinya. Pria brengsek seperti ini hanya memanfaatkan perasaan orang. Sayang, makanlah lebih banyak, makanlah lebih banyak. Tidak tahu sampai kapan kita harus berpura-pura miskin di rumah ini. Lagi pula, chipnya sudah terjual kepada ayah dan ibu. Nanti kebenaran akan terungkap. Tuan Xia, album foto baru Anda sudah selesai dibuat. Tolong kirimkan resume saya ke Tianqi. HMPH. Sebuah perusahaan teknologi. Interiornya sangat mewah. Hanya nama saja. Cenruru. Guru Xia, jangan bilang kamu juga datang untuk wawancara di Tianqi Group? Membangun kode saja harus mencontek? Kamu pikir Tianqi Group itu seperti itu? Siapa yang mencontek siapa? Siapa yang teknisi? Kamu sudah banyak bohong. HMPH, bagaimanapun juga, kau terlibat skandal seks. Dipecat dari sekolah karena ulahmu. Bahkan tidak punya gelar sarjana sekalipun. Kau pikir hidupmu akan membaik? Dulu dia menjiplak karyaku. Kau tidak ikut campur. Kau menanggung akibatnya sendiri. Tidak kusangka dia menganggapnya setara dengan karyaku. Pergi sana, HM. CEO, apakah Anda benar-benar akan mengambil kunci secara langsung? Apakah tidak ada cara lain? Masalah bintang Tianqi sangat penting. Tidak boleh ada orang yang tahu. Mengerti? Oh ya, CEO. Hari ini ada urusan resmi dari Departemen Teknik. Mari kita lihat. Jalan yang baik. Rekrutmen kali ini banyak diikuti orang dari grup kami. Nanti Presiden Direktur kami akan mewawancarai kalian secara langsung. Baik, tidak masalah. Tuan Yang, harap tunggu sebentar. Saya melihat resume yang kau tulis, sungguh mengesankan. Meskipun kami tidak lolos wawancara, itu sudah cukup berharga. Jika saya bisa menjadi direktur perusahaan, bukankah itu berarti saya bisa langsung naik ke puncak? Tidak, saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Beberapa orang ini, sebaiknya jangan bermimpi. Orang dengan latar belakang pendidikan SMA sepertimu tidak akan mengerti. Kata siapa? Siapa yang menjawab, dialah yang saya maksud. Jangan kira kau kaya, lalu bisa dipandang oleh wanita pedagang itu. Aku tidak sudi dipandang olehnya. Dengan parasnya itu, berlutut di hadapanku memohon padaku. Untuk sekadar meliriknya. Wah. Suamiku. Kalau kau mampu, panggil saja dia suami sekarang juga. Masih mau malukah? Istriku kenapa datang? Apa dia bisa tahu urusanku? Selamat pagi, CEO. Selamat pagi, bos. Apa itu? Halo semuanya. Oh. Ini dia bos kami. Mari beri tepuk tangan menyambutnya. Ternyata dia adalah Tuan Xiang. Saya pasti akan mendapatkan menantu kaya ini. Sungguh mohon maaf. Saya tidak sengaja berada di depan Tuan Xiang. Sungguh sangat tidak sopan. Tuan, maafkan kelakuan saya. Jangan terlalu mempermasalahkan hal kecil ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bos, kenapa kau di sini? Aku akan memberitahumu. Jika pria brengsek seperti itu berani muncul di depanku, aku akan potong kakinya yang ketiga. Kau. Aku benar-benar datang. Kau tidak mungkin benar-benar datang. Pikirin apa sih? Saya datang untuk wawancara. Istri mau kerja di perusahaan saya. Hari ini nggak antar makanan, saya antar, kok. Kenapa kamu pakai baju begini? Saya tumpahin air mineral ke seluruh tubuh. Astaga, tentu saja, sebenarnya hidup cukup baik. Apakah kamu merasa ini sedikit berlebihan? Orang ini pasti hanya berpura-pura hebat di depan orang lain.
Sangat menyebalkan. Kamu membela dia? Saya tidak. Bagaimana mungkin saya membela dia? Saya tidak akrab dengan dia. Betul kan? Saya sedang ada urusan. Mengantar makanan. Hei. Hei. Sianan. Ternyata kamu mengantar makanan. Iya, aku ini, yo. Dulu nggak nyangka, waktu di sekolah, grup hitam itu, kamu bilang nikah sama orang yang ngantar makanan, sampah. Suamimu bahkan nggak akan menghasilkan uang sebulan, cuma segitu. Hanya orang yang nggak cukup kuat yang terus berpikir untuk bergantung. Menurutku, wanita itu harus menikah dengan baik. Berikutnya, Xia Wanqing datang. Tadi itu Nyonya Presiden, ya? Mengapa Anda mengatakan saya adalah Presiden? Nyonya Presiden sepertinya belum tahu identitas Anda. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Sebelumnya, saya bertemu beberapa pesaing yang tidak segan-segan melakukan apa saja. Saya tidak mengungkapkan identitas saya untuk melindungi keselamatannya. Ternyata dia malah mendengarkan rumor di luar sana yang mengatakan tentang saya. Apa yang mereka katakan? Katanya saya rendah dan tak bermoral, pria brengsek. Mereka bahkan bilang saya ingin jadi orang ketiga. Bukankah itu keterlaluan? Siapa yang begitu menjelek-jelekanmu? Siapa lagi kalau bukan dia? Kalau bukan nenek sihir tua itu. Benar, pasti dia. Si bodoh itu. Dia tidak bisa mengalahkan kita, Tianqi. Jadi dia terus menuduhmu dengan berbagai hal buruk. Jangan sampai aku bertemu dengannya. Kalau tidak, akan kubunuh dia. Iya, istri memang yang terbaik. Lembut, cantik, baik hati, murah hati. Tuan CEO, soal Anda menyamar untuk terapi mandi obat. Hehehe. Istriku bahkan sudah bekerja di tempatku. Saya harus dengar dulu. Apa yang saya pikirkan? Tuan CEO, tenang saja. Saya jamin perusahaan kita akan memberi kesan yang berbeda pada Anda. Presiden direktur kita tenang saja. Tapi lebih ketat. Dengar belum? Istri presiden direktur datang. Istri presiden direktur akan datang ke perusahaan kita untuk inspeksi. Inspeksi di perusahaan kita. Cepat, semua berdiri rapi. Selamat datang, Nyonya Presiden. Selamat datang, Nyonya Presiden, untuk magang di lapangan. Selamat datang, Nyonya Presiden, untuk magang di lapangan. Nyonya Presiden? Apa maksudnya? Nyonya. Nyonya, selamat pagi. Saya Xiao Meilei, Kepala Departemen Teknologi Tianqi Group. Dan ini Wakil Kepala Departemen. Wang Ting, halo. Saya Wang Ting. Saya istri CEO. Aduh, Nyonya. Jangan sembunyikan dari kami lagi. Kami sudah tahu semuanya. Iya, kamu menyembunyikan identitas untuk magang di departemen kami. Tapi CEO khawatir kamu merasa diperlakukan tidak adil. Mereka sengaja meminta kami untuk benar-benar menjaga Anda dengan baik. Ternyata mereka sangat sopan padaku. Mereka memperlakukanku seperti istri presiden. Lebih baik kuakui saja. Nanti akan lebih mudah mendekati presiden di kantor. Mungkin yang palsu bisa menjadi nyata. Aduh, aku sudah bilang padanya. Minta dia merahasiakannya. Tidak menyangka kalian masih tahu. Bukankah CEO juga khawatir kalau kamu menderita? Iya. Kamu ternyata istri dari Shang Jiu. Diam, apakah seorang magang sepertimu bisa menyebut nama besar CEO? Sama-sama magang. Suaminya orang lain adalah CEO. Suamimu hanya seorang kurir makanan. Perbedaan antara orang dan orang itu bahkan lebih besar daripada perbedaan antara orang dan anjing. Aku sudah lama bilang padamu. Wanita itu harus menikah dengan baik. Departemen ini ke depannya. Menerima karyawan harus lebih berhati-hati. Jangan menerima sembarang orang. Supaya tidak menurunkan standar perusahaan. Iya Bu. Apa yang Anda katakan benar. Nyonya. Ayo masuk cepat. Ini adalah tempat yang sengaja disiapkan untuk Anda. Ayo cepat. Chen Shilong ternyata istri dari Shang Jiu. Memang, sekali bertemu langsung jatuh cinta. Abadi selamanya. Jika bukan karena data perusahaan, saya malas untuk menahan amarah di sini. Tidak mungkin, kenapa orang tua saya harus menyebarkan fitnah tentang saya? Apakah menyebarkan fitnah benar-benar tidak beradab? Bos, jangan emosi.
Saya punya cara. Lalu bagaimana? Kamu pergi. Begini, Nyonya mempercayai gosip itu karena saya tidak mengenal Anda dengan baik. Hanya meminta Anda untuk lebih memperhatikan dia sebagai presiden direktur. Biar dia tahu kebaikan Anda. Mungkin gosip ini bisa dihentikan. Bagaimana kalau mengadakan pesta minuman bersama yang mewah untuk Nyonya? Wow, ini acara yang sangat besar. Kenapa waktu saya mulai bekerja tidak ada acara penyambutan seperti ini? Bagaimana bisa kamu dibandingkan dengan Nyonya? Ini adalah acara yang khusus diaturkan oleh CEO untuk Nyonya kami. Aduh, tidak bisa dihindari. Siapa suruh saya menikah dengan suami yang baik? Berbeda dengan beberapa orang. Suaminya hanya seorang pengantar makanan. Mungkin dia tidak akan pernah bisa memberikan kejutan seperti ini seumur hidupnya. Hanya dengan sebuah pesta kecil sudah bisa membuatnya begitu senang. Minuman keras yang dingin. Tidak ada kelasnya. Xian Wanqiang, kamu tidak terima ya? Tidak terima juga tidak ada gunanya. Ini perbedaannya. Benar, perbedaan antara suami CEO dan suami kurir makanan. Semua diam sebentar ya. Pertama, kita harus menyambut karyawan baru dari Tianqi Group. Terutama karena istri CEO ikut bergabung langsung. Selanjutnya, di pesta penyambutan ini, kami akan mengadakan sebuah upacara tradisional, yaitu keberuntungan besar. Presiden Grup Yao RI, musuh bebuyutan kami Tianqi, Xia RI. Aku ketahuan. Xiang Nuanqin, lihat dirimu yang belum pernah melihat dunia. Malulah sedikit. Bukan aku. Seperti yang kita ketahui, Grup Yao RI dan Tianqi kita adalah musuh bebuyutan. Presiden mereka, Xia RI, di berbagai kesempatan menjelek-jelekan direktur utama kita, dan merebut klien kita. Jadi budaya perusahaan kita adalah, karyawan baru yang masuk harus menendang Xia RI habis-habisan. Injak dia sampai puas. Ini pasti ide dari Shang Jiu. Sialan, pria brengsek itu. Menginjak mati Xia Yu. Bukan kamu yang datang duluan, kan? Injak. Tidak salah lagi, Nyonya, selalu mendukung pihak presiden kami. Yang ini sih. Xiang Nuanqing, kamu juga datanglah. Saya rasa saya tidak usah ikut. Xiang Nuanqing, maksudmu apa? Apakah kamu tidak setuju dengan budaya perusahaan kami di grup Tianqi? Sebagai karyawan Tianqi, kamu harus memusuhi grup Yaori, Xiang Nuanqing. Apakah kamu tidak setia pada perusahaan? Aku hanya merasa bahwa melakukan ini terlalu menipu diri sendiri. Kau bicara apa sih? Xiang Nuanqing, kau masih cukup sombong ya? Atau apakah kau punya maksud lain? Maksud Nyonya adalah dia bernama Xia. Xia RI juga bernama Xia. Jangan-jangan mereka ada hubungannya ya? Xiang Nuanqing, jangan-jangan kau mata-mata yang dikirim Xia RI? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin? Ini memang mungkin. Nyonya, jika Anda tidak keberatan, tanyakan saja pada CEO. Tangkap dia. Tidak perlu ditanya, kami akan mengurusnya sendiri. Kalian berdua pergi dan pakaikan kostum boneka ini padanya. Hei, sedang apa? Sedang apa? Makan daging babi? Kamu mau apa? Rekan-rekan sekalian, hari ini sebenarnya adalah hari yang baik. Namun, Xian Wanning secara terbuka melanggar budaya perusahaan kita. Sekarang saya serius curiga dia adalah mata-mata yang dikirim oleh grup Yaori. Jika kamu tidak mau bertindak, kalau begitu kamu ganti orang itu. Semua orang akan menginjaknya. Chen Ruru, berani sekali kamu. Sekarang akhirnya aku yang pegang kendali. Kenapa? Apa kata-kata istriku tidak didengar? Hari ini siapa yang tidak peduli padanya? Nanti aku akan bicara baik-baik dengan suamiku. Istri yang tajam pengamatannya. Musim panas ini pasti ada masalah dengan Xian Wanning. Benar, Xian Wanning punya niat jahat. Harus diberi pelajaran. Iya. Karena ini usulku. Aku akan memberi contoh langsung. Aku akan menahannya. Aku akan memberi tekanan dulu. Oke. Hai. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Brengsek. Sayang. Kau tidak apa-apa kan? Masuk dari pintu belakang, sayang. Berani-berani kau mengganggu istriku. Rupanya kau ya. Ternyata Xian Wanxin, pengantar makanan itu. Suamiku, pengantar makanan. Kau datang untuk menyisir rambut istrimu.
Beraninya kau. Berani-beraninya kau memukulku. Kau tahu aku siapa? Berani-beraninya kau memukul istri presiden kita di Tianqi Group. Benar, sayang. Dia memang Yamamoto. Sayang, tenang saja. Kamu sudah memukulnya. Atasan tidak akan memaafkanmu. Sayang, dia bukan istri CEO. Kamu ngomong apa sih? Seorang pengantar makanan berani bicara sembarangan di sini. Benar, aku bukan istri presiden. Jadi dia adalah HMPH, jika dia istri presiden. Maka kau adalah suaminya. Bukankah itu berarti kau adalah presiden Tianqi Group kita? Bagaimana jika aku memang presiden? Hahaha. Sayang, kau presiden? Kamu benar-benar pandai bicara ya. Xian Wan King, kalian berdua pasangan suami istri berani sekali. Satu di sini makan dari dua sisi. Satu di sini berani menyamar jadi CEO. Kamu bilang siapa yang makan dari dua sisi? Kalau tidak ikut kalian dalam perbuatan buruk, dianggap makan dari dua sisi. Baiklah, kalau begitu aku terima. Baiklah, apa sebenarnya yang terjadi? Budaya perusahaan Tianqi membuat hal seperti ini. Kompetisi bisnis yang normal saja tidak cukup. Mereka malah membuat kemenangan spiritual seperti ini. Sungguh luar biasa. Ini adalah tradisi perusahaan grup Tianqi kami. Apa urusanmu? Pengantar makanan? Tradisi, sungguh tradisi. Rian, segera datang ke sini. Rian. Rian itu asisten presiden, pengurus besar perusahaan. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai presiden ya? Berani sekali kau memperlakukannya seenaknya. Atasannya itu hanya berpura-pura saja. Cepat panggil Satpam, tangkap mereka berdua. Serahkan kepada Nyonya untuk diproses, Satpam. Tangkap mereka berdua untukku. Siapa yang berani bertindak? Apa yang kalian semua lakukan? Aku yang memukul Chenru. Suamiku tidak ada hubungannya. Kalau ada masalah, hadapilah aku saja. Istriku, dia bahkan tidak mengenal Presiden Chenru. Nyonya Presiden pasti sangat membenci Shang Jiu sekarang. Saat seperti ini, jangan pernah mengakui identitasnya Acara penyambutan yang seharusnya baik-baik saja. Kalian malah membuatnya berantakan. Kalau tidak bisa mengelola, lebih baik tidak usah, aku pergi. Tuan Shang, kamu benar-benar punya kekuatan besar ya. Selamat pagi, Tuan Shang, saya Leo. 3 hari lagi, saya akan mengadakan konferensi pers peluncuran chip Tianqi di Hotel Helen. Dalam konferensi tersebut, saya akan mengumumkan bagaimana cara mendapatkan chip pasangannya. Sekarang saya akan mengirimkan undangan ke ponsel Anda. Silakan periksa. Kenapa ponsel Tuan Shang ada padamu? Sayang, iya. Kenapa ponselku ada padamu? Iya, kan waktu itu saya yang antar makanan ke Anda. Makanannya tumpah ke tubuh saya. Anda pinjamkan saya baju ya. Di dalamnya ada ponsel Anda. Hari ini saya datang untuk mengantarkan ponsel Anda. Oh, begitu ya. Terima kasih ya. Hehe, Anda terlalu baik. Tidak apa-apa. Saya dan istri saya pergi dulu ya. Aduh, letakkan. Kau lihat kan sudah kubilang, Direktur Shang itu memang anjing, brengsek, lihat saja istrinya seperti apa, coba lihat lagi budaya perusahaan mereka, sangat menjijikan, saya bilang ya, ini namanya, kalau atasan tidak benar, bawahannya jadi salah, bukan sayang, apakah ini ada kesalahpahaman? Tidak, bukan maksudku seperti itu, aku rasa istriku benar, memarahi pasangan, ini bukan sesuatu yang baik. Benar. Menjadi manusia dan pasangan, ya, untuk selamanya. Leo ternyata akan mengadakan konferensi pers film barunya, dan mengundang Shang 9 untuk ikut serta. Apakah dia sudah mengirimkan undangan kepada saya? Dedi, mamiku. Aduh, ini apa ya? Ini undangan yang entah siapa yang meletakkan di depan pintu. Undangan untuk siapa? Tertulis untuk CEO Xia. CEO Xia. Ini mungkin undangan yang dikirimkan oleh sahabatku. Dia akan segera menikah. Mungkin ini sahabat karibmu. Kenapa memanggilmu Tuan Xia? Di antara sahabat karib, bukankah selalu seperti ini? Seperti Tuan Shang, Tuan Li, Tuan Wang. Siapa yang tidak ingin sahabat karibnya seorang wanita kaya? Gagal, tidak menyangka reaksi ibu begitu cepat. Kalian wanita memang seperti ini ya.
Iya, kami para wanita memang seperti ini, Bauer. Ayah akan mengajakmu mencuci tangan. Kita siap makan, ya? Tapi tidak apa-apa. Nanti kalian akan melihat satu sama lain langsung di konferensi pers. Kita lihat bagaimana kalian bisa menyembunyikannya lagi. Aduh, sayangku, hei. Ternyata Liang. Dia juga mengirimkan undangan kepadaku. Kita atur seperti itu. Nanti kamu ikut aku pergi. Kalau begitu, Anda masih ingin menegaskan lagi apa? Memanfaatkan situasi. Sangat aneh. Tidak ada logika sama sekali. Kita tidak bisa hanya mengandalkan konferensi pers. Harus mempersiapkan dua rencana. Grup Tianqi akan terus menyusup. Mencari kesempatan. Baik, Tuan Xia. Sayang. Babe, tunggu sampai aku mendapatkan chip lengkap. Tunggu sampai aku benar-benar menyelesaikan grup Yaori. Aku akan jujur saja kepada kalian. Aku sudah tidak sabar ingin melihat ekspresi terkejut Daddy dan Mommy di konferensi pers. Siang dan King, kau bisa membereskan barang-barangmu. Maksudmu apa? Kau dipecat? Dipecat? Tidak. Dengan alasan apa kau memecatku? Karena kau telah menyinggung Nyonya. Saya punya hak untuk memecatmu. Chen Ruruo, saya sudah bilang kamu sejak dulu. Menjadi pekerja keras tidak akan sebanding dengan menikah yang baik. Sekarang kamu tahu kan akibat dari mengkhianati Nyonya ini? Memecat saya. Sayang, keberanianmu benar-benar luar biasa. Begitu mudah menyelesaikan masalah. Ya, Tuan Presiden, bukankah Anda yang melarang saya mengungkapkan identitas Nyonya? Sekarang juga pecat Tuan Chen dariku. Langsung blokir dia. Baik, saya segera melakukannya. Pergi. Langsung cabut pemecatan terhadap istriku. Juga naik jabatan dan gaji. Sudahlah, aku sudah bilang. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku seumur hidupku akan menginjak kepalamu. Sampai sekarang kau masih berpura-pura suci. Kau telah menyinggung Nyonya Presiden. Nantinya seluruh dunia bisnis tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Siapa bilang? Aku masih bisa pergi ke grup Yaori. Tuan Xia itu, dia tidak takut pada kalian. Tenang saja, kau hanya menghibur diri sendiri. Aku ingin melihat apakah saat kita bertemu lagi, kau tidak berada di bawah jembatan Qian Qiao. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Surat pemecatan sudah turun. Setelah dipertimbangkan oleh perusahaan, diputuskan. Diberhentikan? Apa? Setelah dipertimbangkan oleh perusahaan, diputuskan. Diberhentikan? Apa? Ada apa dengan atasan? Yang dipecat adalah Chen Ruru. Tidak mungkin. Apakah ada kesalahan? Aku juga tidak tahu. Yang kukirim laporannya jelas Xia Lengking. Kenapa perusahaan malah memecat Chen Ruru? Tidak mungkin. Apakah presiden salah paham? Cepat, telepon presiden dan tanyakan. Saya akan segera menelepon untuk menanyakan. Yang dipecat itu dia. Kamu sudah diangkat menjadi pegawai tetap ya? Apa? Bagaimana mungkin ini? Xia Nung karena memberikan kode yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan saat wawancara. Diperkerjakan lebih awal dan diangkat menjadi pegawai tetap. Jadi, maksudnya, saya tidak hanya tidak dipecat, dia bahkan dipromosikan. Iya. Untung sebelumnya saya menyiapkan rencana yang berharga untuk diterima. Tidak disangka bisa digunakan di sini. Hehe, ini namanya. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Tanpa usaha, tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Ada yang tidak beres dengan manajer ini. Ada apa? Sebelumnya kan dikatakan bahwa Nyonya Presiden adalah salah satu dari mereka berdua. Benar, ya. Benar. Sekarang yang dipecat adalah Chen Ruru. Yang tersisa adalah dia. Jangan-jangan. Jangan-jangan dialah Nyonya Presiden yang sebenarnya. Jangan-jangan dialah Nyonya Presiden yang sebenarnya. Kau bicara apa sih? Jangan buru-buru menyimpulkan. Lihat dulu baru bicara. Kalau sampai salah, kita bisa menyinggung perasaan keduanya. Bagaimana pendapat Nyonya dan Presiden? Presiden saja tidak tahu siapa saya. Bagaimana saya bisa tahu pendapatnya? Aku sangat kesal. Pria sok maskulin itu. Ada apa sih? Hei, dia nggak mau aku kerja keras begini. Mau aku pulang jadi istri kaya raya. Bahkan sampai ngirim surat pemecatan buat aku. Pria dengan paha maskulin ini. Begitu ya? Aku sudah bilang kan? Hei, bos ini juga. Apakah ini karena peduli padamu? Kalau begitu, mari kita bersama-sama menandatangani petisi dan bicara pada Presiden Direktur. Agar kau tetap di sini. Iya. Kami semua sangat tidak rela kau pergi. Sudahlah.
Sudahlah, lagi pula aku adalah istri seorang konglomerat. Selalu tampil di depan publik tidaklah pantas. Kenapa saya merasa kamu begitu gelisah? Siapa yang gelisah? Siapa yang gelisah? Saya juga merasa dia agak gelisah. Apakah dia benar-benar bukan istri presiden? Meskipun saya tidak bisa terus bekerja di sini, tapi saya sangat enggan berpisah dengan kalian. Begini saja, saya akan mengundang kalian ke villa saya untuk bermain sehari. Ini seperti upacara perpisahan. Benarkah? Di mana villa Bapak? Tian Ranju nomor 1. Tian Ranju, gedung Tian Ranju nomor 1. Bukankah ini villa yang dulu tidak bisa kurebut dari Shang Jiu? Mungkin saja Shang Jiu menyimpan berkas-berkas itu di rumahnya. Villa di sana yang termurah saja harganya lebih dari 100 juta. Apalagi gedung nomor 1, yang merupakan gedung utama. Itu villa termegah di seluruh kota selatan. Benar-benar, gedung gas alam nomor 1. Itu yang dibeli presiden untuk istrinya. Benar, untuk istrinya. Siamankin, apa kau mau ikut? Ya, benar. Meskipun kau sudah diangkat menjadi karyawan tetap, juga tepat membawa kamu melihat dunia. Seumur hidupmu jadi kuda atau sapi. Apa bisa beli satu kamar mandi di villa saya? Tentu saja, ayo lihat. Wow, memang pantas disebut gedung nomor 1 hunian alam legendaris. Kemewahannya luar biasa. Nyonya, CEO benar-benar baik kepada Anda. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Nyonya adalah orang yang sangat dicintai oleh CEO. CEO-nya tidak ada. Dia sedang perjalanan bisnis. Butuh beberapa hari lagi untuk kembali. Bagus sekali. Shang Jiu tidak ada. Surga membantu saya. Nyonya, makan malam sudah siap. Siapkan beberapa kamar lagi. Hari ini semua kolega saya menginap di sini. Tapi kamu harus melakukan apa yang aku suruh. Banyak sekali omong kosong. Iya, Nyonya. Rasanya aku pernah bertemu orang ini di suatu tempat. Kurasa dia istri Tuan Shang. Zhang Ma, kau bengong ngapain? Cepat sana pergi. Ini rumah saya. Kalian tidak perlu terlalu formal. Terserah mau main apa saja. Tapi, ada satu hal. Kamar yang paling timur di lantai 2, tidak ada yang boleh masuk. Itu adalah ruang pribadi bos. Itu adalah tempat terlarang suami saya. Jika ada yang masuk, jangan salahkan saya kalau saya berubah sikap ya. Ya, Nyonya, kami tidak akan masuk. Benar, Nyonya, tenang saja. Kami tidak akan bertindak seenaknya. Begitu serius. Sepertinya informasi itu kemungkinan besar ada di ruangan itu. Xiang Wanqin sedang tersenyum untuk apa? Tidak ada apa-apa, ayo pergi. Saya akan mengajak kalian berkeliling. Lagi pula, mungkin ada beberapa orang yang seumur hidupnya belum pernah melihat villa mewah seperti ini. Ayo. Ini adalah rumah bisnis nomor 9. Meskipun dia pria sampah, tapi gaya dekorasinya sebenarnya cukup bagus. Ini yang saya suka. Tunggu sampai saya mendapatkan chipnya. Aku akan membeli rumah ini. Langsung pindah. Bagaimana papa hari ini? Kau menjemputku. Mama mana? Mama hari ini pergi ke rumah teman dan tidak pulang. Papa sengaja meminjam mobil untuk menjemputmu. Senang kan? Senang. Daddy akan mengungkapkan semuanya kepada Mommy. Untuk menyembunyikan identitas. Bauer selalu mengira dirinya anak dari keluarga miskin. Hari ini saya harus memberi kompensasi padanya. Bauer, hari ini Daddy akan membawamu ke tempat yang bagus. Makan enak, tinggal di kamar besar. Bagaimana? Wah, itu keren. Daddy, kita mau kemana? Ke gedung 1 Tian Ranju. Aduh, Roro. Kamu sudah janji sama ibu. Ini terakhir kalinya membawa orang pulang. Saya hanya seorang pembantu di sini. Jika terjadi sesuatu, bagaimana saya bisa menanggungnya? Ibu, kamu terlalu penakut. Bukankah kamu bilang, Sio sudah lama tidak pulang? Apakah akan ada masalah? Iya. Takutnya kalau terjadi apa-apa. Ah, sudah tahu. Ibu belikan kamu gaun. Pilih yang paling mahal. Itu tidak bisa. Gaun ini sudah disiapkan oleh CEO untuk Nyonya. Kamu tidak bisa memakainya. Bukankah kamu bilang wanita itu tidak pernah datang? Tidak masalah, aku akan mengenakan ini dengan tenang. Ibu, aduh. Harus menghancurkan Xia Meiki, agar dia tidak berani lagi di dunia ini. Cuma ruangan ini? Shang Jiu selalu melarang orang masuk. Pasti tidak ada data chip di sini. Pasti di sini.
Siapa? Siapa? Sialan, Siang Nanking. Kau sedang apa? Siang Nanking, apa yang kau lakukan di sini? Aku baik-baik saja. Siang Nanking, kan sudah kukatakan bahwa ruangan ini adalah tempat terlarang untuk suamiku. Kamu diam-diam datang ke sini. Sebenarnya mau ngapain sih? Saya cuma ingin cari kamar mandi, buang air. Tapi kan di setiap kamar ada pembalut. Kenapa harus keluar untuk itu? Oh, saya tahu. Kamu datang untuk mencuri, kan? Lagi pula, rumah kami penuh barang berharga. Pasti kamu ada niat jahat. Saya tidak kok. Kamu bilang tidak ada, ya sudah tidak ada. Nyonya, sebaiknya Anda periksa dengan teliti. Kalau ada sesuatu yang hilang di villa ini, Anda mungkin tidak peduli karena punya uang. Tapi kami yang tidak mampu, loh. Kamu mencuri orang. Kalau memang mencuri, cepat serahkan pada kami. Bukan saya, tidak ada. Saya tidak mengambil apapun. Xiao Wanking, kembalikan barang curianmu. Kalau tidak, kami akan menggeledah sendiri. Jangan dengarkan pembelaannya. Geledah saja. Geledah. 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 Penggeledahan Xiao Wanking berani memasuki ruangan terlarang CEO. Duduk di sini. Kenapa tidak segera tarik dia keluar? Apa yang terjadi ini? Mengapa kamar yang disiapkan untuk istri presiden berisi foto yang dingin dan tak berperasaan? Jangan-jangan sejak awal kita salah paham. Perempuan yang membenci orang kaya itu jelas bukan istri presiden. Istri presiden yang sebenarnya adalah... Tidak usah dibahas lagi. Istri presiden. Selamat datang kembali, Ibu Presiden, untuk magang di grup kami. Kau adalah presiden Tianqi grup kita. Kalau memang benar aku. Kaulah Siang Wanking. Kaulah istri presiden. Bagaimana mungkin aku? Bukankah istri Shang Jiu adalah dirimu? Nyonya, tolong ampuni saya. Nyonya, saya mohon, jangan beritahu Tuan Hong. Jangan pecat saya. Seluruh keluarga kami bergantung pada gaji saya. Ibu. Dia bukan pelayan di sini? Kenapa kamu memanggilnya ibu? Bukan begitu saya. Saya hanya ingin memanggilnya Ibu Sang. Saya sudah hampir memanggilnya Ruru sampai sekarang. Saya akan jujur. Dia adalah putri saya. Dia menyelamatkanmu. Hanya karena ingin hidup lebih baik di perusahaan. Kalau kalian mau menyalahkan seseorang, salahkan saya, diamlah. Diam. Xiao Bao, kau tidak apa-apa? Tidak, aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Chen Ruo, kau gila. Dia ibumu. Bukan, dia bukan ibuku. Aku adalah istri presiden. Ibuku adalah wanita kaya dari keluarga besar. Mana mungkin dia menjadi pelayan rendah seperti ini? Chen Ru, diam. Zhang Ma, saya tanya padamu, apakah dia benar-benar istri CEO? Bukan? Baiklah, Chen Ru, kamu benar-benar berani sekali. Berani-beraninya menyamar jadi istri CEO. Baiklah, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa Nyonya Presiden didemosi? Justru orang yang menyinggung Nyonya itu bisa dipromosikan dan naik gaji? Ternyata kaulah yang palsu. Ya, aku selalu merasa dia itu wanita murahan. Xia Luowanqinglah istri presiden yang sebenarnya. Postur tubuh dan auranya itu jauh berbeda dengan Chen Rouro. Benar. Tunggu sebentar. Maksudmu dia palsu? Saya adalah istri CEO. Iya, meskipun saya belum pernah bertemu denganmu. Tapi CEO sudah memberi instruksi khusus. Ini adalah kamar yang disiapkan khusus untuk Anda. Coba lihat, di dinding ini penuh dengan foto Anda. Masih belum bisa? Siapa yang masih mencoba? Istri bos ini bukan manusia. Siapa yang masih mencoba? Tidak mungkin, pembunuh ini begitu aneh. Tidak mungkin. Pasti kamu yang membuat keributan. Kamu ngomong apa? Apa yang aku buat keributan? Tadi kamu jelas-jelas berdiri di depan pintu dengan diam-diam. Tadi kalian semua akan lihat. Ternyata bukan mencuri barang, melainkan menggantung foto dirinya di dinding. Supaya kalian mengira dia adalah istri presiden, Chen Ruo. Kamu kira aku sepertimu yang suka pamer? Lalu bagaimana kamu jelaskan foto-foto ini? Jelaskan apa? Xian Wanqing adalah istri presiden yang sebenarnya. Presiden memasang fotonya di sini, bukankah itu hal yang wajar? Presiden? Maksud Anda suaminya yang pengantar makanan itu? Ya, suaminya. Kita semua pernah bertemu dia. Dia hanya seorang pengantar makanan.
Bagaimana mungkin dia Tuan Shang? Ada apa sebenarnya ini? Saya merasa Xie Wanqing sepertinya tidak tahu kalau dirinya adalah istri CEO. Jangan tanya saya juga. Saya juga bingung. Suami saya itu Shang Jiu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia itu Shang Jiu? Oh, saya mengerti sekarang. Istri Shang Jiu memang tidak pernah datang kerja di grup ini. Sebelumnya semua itu hanya rumor. Tapi masalahnya, foto-foto ini apa maksudnya? Supervisor, cepat tanyakan ke asisten presiden direktur. Dia pasti tahu siapa sebenarnya Nyonya Presiden Direktur. Tidak, kita tidak bisa bertanya. Tidak, kita tidak bisa bertanya. Chen Ruru, akhirnya kamu tidak bisa berpura-pura lagi. Kamu sama sekali bukan Nyonya itu. Atasan, jangan pedulikan dia. Segera telepon asisten presiden. Telepon untuk membongkar wajah aslinya. HMPH, baiklah, kau pemalsu. Berkata bohong mengaku sebagai istri presiden. Pemalsuan identitas istri. Nanti aku akan menghitung semuanya denganmu. Halo, halo. Asisten Direktur Ren. Saya punya satu pertanyaan. Tolong beritahu, siapa sebenarnya istri direktur? Istri direktur. Iya. Sebelumnya Anda bilang istri direktur ada di departemen kami. Jadi, istri direktur itu sebenarnya Chen Ruru atau siapa? Chen Ruru tidak mengenal. Apa yang berantakan ini? Nyonya kita bernama Xia. Namanya Xia Wanqing. Nyonya. Maafkan saya, Nyonya, saya salah. Saya tidak mengenali Gunung Tai. Tuan, janganlah mengingat kesalahan orang kecil. Nyonya, tolong jangan memecat saya. Ternyata, Xiang Wanqing lah Nyonya yang sebenarnya. Nyonya, saya salah. Kata-kata saya sebelumnya bukanlah kata-kata yang tulus. Nyonya, janganlah mengingat kesalahan orang kecil. Tolong, janganlah memperhitungkan saya. Nyonya, ampuni kami. Nyonya, ampuni kami. Aku tidak sengaja. Bagaimana mungkin aku istri CEO? Kenapa fotoku ada di kamar? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau istri CEO? Suaminya, kami semua pernah bertemu dengannya. Hanya seorang pengantar makanan saja. Bisa saja menjadi istri presiden. Hanya dia yang tidak mungkin. Ini yang dikatakan langsung oleh kantor pusat. Masih bisa ada istri presiden palsu, yaitu Xiang Wanqing. Tapi kau wanita murahan ini, menyamar sebagai istri presiden. Dia telah menipu kita semua. Tujuannya sebenarnya apa? Benar, Nyonya. Ketidakhormatan sebelumnya padamu semua diinstruksikan olehnya. Bagaimana menjelaskan tentang pengantar makanan itu? Xiang Wanqing, jika kau memang benar-benar istri presiden, maka jangan katakan padaku bahwa suamimu yang pengantar makanan itu adalah presiden Tianqi Group. Suamiku adalah nomor 19. Suamiku adalah Xiao Jiu. Bukankah itu sudah jelas? Nyonya ingin turun ke lapangan, tapi tidak ingin orang lain tahu. Jadi dia mengundang seorang kurir untuk bermain peran. Benar, pasti begitu. Kalau bukan orang gila, Nyonya. Kamu ini wanita hina yang terobsesi dengan kemewahan. Bagaimana bisa kamu terjebak? Kalian yang mengira aku istri dari sang CEO. Bukan aku yang sengaja menyamar. Baiklah, Chen Ruru. Kamu bahkan belum punya sepupu. Kamu benar-benar tebal muka. Aku mengerti sekarang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan suamiku. Pasti Shang Jiu sudah lama mengincar saya. Masih juga menggantungkan banyak foto saya di dinding. Ternyata dia memang seorang pervert. Kamu, anak seorang pelayan, berani menyamar sebagai Nyonya dan membawa kami ke villa CEO. Nyonya, apakah Anda ingin saya menelepon polisi dan menangkapnya sekarang? Tidak. Jangan telepon polisi. Nyonya. Anak perempuan saya hanya sesaat bingung. Saya mohon kepada kalian. Jangan lapor polisi. Nyonya, kau sama sekali tidak boleh melepaskan begitu saja dia ya. Karena mereka menganggap saya sebagai istri presiden. Maka saya juga tidak akan bersikap sopan. Tepat sekali memanfaatkan identitas ini untuk mendapatkan data chip. Shang Jing, ini kau sendiri yang cari masalah. Memanggil polisi sudahlah. Kalian sebaiknya pulang saja dulu. Nanti kalau suamiku pulang, melihat keributan di sini dia tidak akan senang. Iya. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Tidak salah lagi, benar-benar istri CEO. Memang sangat murah hati. Istri CEO memang cantik dan baik hati. Istri CEO. Kamu membuat kami menyinggung istri CEO yang sebenarnya. Semua ini salahmu. Atasan,
Kita harus mendiskusikan strategi. Bagaimana caranya agar ibu dan presiden memaafkan kesalahan kita sebelumnya? Bohong, ini semua bohong. Suami kita hanyalah seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia istri presiden? Hadapilah kenyataan, ya. Dia adalah presiden. Dia presiden. Orang itu adalah makhluk yang malang. Seperti setan. Kau ingin membalas dendam. Asalkan kau bersamaku. Aku bisa membantumu. Mami, di sini semua fotomu. Pemilik kamar ini pasti akan sangat menyukai Mami, bukan? Istriku sendiri sudah mengakui dirinya sebagai istri presiden. Dia pasti sudah tahu identitas saya. Daddy, cepatlah jujur pada Mommy. Bermain tidak boleh tidak melepaskan. Dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Villa ini milik Shang Jiu, dan aku. Hanya kebetulan diajak oleh rekan kerjaku untuk bermain di sini. Aku dan Shang Jiu, pria brengsek itu, sama sekali tidak ada hubungannya. Pergi, bukan istriku. Sebenarnya aku. Foto-foto itu. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Aku selalu mengira Shang Jiu hanyalah orang yang kejam. Hanya karakternya yang buruk. Dan juga seorang psikopat. Mencuri begitu banyak fotoku. Berniat untuk menjebakku. Haha, menjijikan sekali. Lihat, di atas sana tertulis, sayang istriku, aku jijik. Siapapun istrinya. Benar-benar sial sepanjang hidupnya. Tapi sayangku, suamiku. Yang kukatakan semuanya benar. Aku dan pria brengsek Shang Jiu itu sama sekali tidak ada hubungannya. Percayalah padaku. Apakah Shang Jiu sudah mengetahui identitas asliku? Sengaja dilakukan untukku? Apa sebenarnya rencana jahatnya? Tidak boleh. Kembali dan suruh Linda menyelidikinya. Tapi, tadi mereka memanggilmu Nyonya Presiden. Bukankah kamu juga setuju? Itu cuma bohongi mereka saja. Lagi pula mereka juga sudah salah paham. Untuk sementara, biar saja mereka berpikir begitu. Nanti kita atur semuanya. Sayang. Kamu tidak marah kan? Hahaha. Tidak. Bagaimana saya bisa marah padamu? Hahaha. Hahaha. Dedi Mama. Anakku sudah tidak tahu harus berkata apa. Kalian kenapa bisa ada di sini? Kalian kenapa bisa ada di sini? Aku. Mama, kamu kan gak di rumah hari ini. Papa gak tenang kalau aku sendirian. Jadi dia bawa aku ke sini buat nganterin makanan, beneran deh. Perbandingannya memang sangat mirip. Mungkin itu pesanan antar makanan dari rekan kerjamu. Aku sudah mengantarkannya. Orang yang memesan sudah pergi tanpa memakannya. Sangat boros. Ya, benar. Benar-benar kebetulan. Semua gara-gara Chen yang bersikeras ingin berpura-pura menjadi istri presiden dan memecat semua pembantu untuk memasak sendiri. Sayang, ayo kita pulang makan malam. Tidak. Harus lihat si kecil yang cari cara sendiri. Oh. Aku balas pesan sebentar. Oke, aku juga balas pesan. Hahaha. Konferensi pers Leo dipercepat. Aku akan memperkenalkan ayah dan ibu secara resmi di konferensi pers itu. Semuanya sudah diatur? Ya, besok malam. Para tokoh terkenal di Unsou akan hadir, termasuk grup Yao RI. Grup Yao RI sudah secara terbuka menyatakan akan melakukan yang terbaik dan bekerja sama denganku. Barang-barang lama selama ini. Sebaiknya diperiksa lebih dulu. Kakek bilang malam ini dia mencari kamu di sekitar Yunlin. Ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu. Baiklah, aku mengerti. Aku sayang kamu, sayangku. Dadah. Aku kenyang, makanannya saja sudah cukup untukku. Jangan bicara omong kosong. Apa kata Mama dan Papa? Papa bilang, hari ini ada urusan, jadi tidak pulang makan malam. Sayang, bagaimana kalau Mama ajak kamu makan besar di luar? Makan besar apa yang kamu mau? Makanan barat. Mami lagi membayangkan apa sih? Makanan Perancis, makanan barat segala.
Aku sudah bosan. Sudahlah, Mami makan apa aku ikut makan itu saja. Sayang, kamu belum pernah menikmati hari-hari indah bersamaku. Hari ini aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas kebaikanmu. Baik sekali, ayo, kita pergi ke Sutra Genting. Bauer, hari ini mau makan apa? Boleh pesan apa saja. Gak usah bantu ibu hemat-hemat. Ini adalah rahasia kecil antara kamu dan aku. Jangan bilang-bilang ke Dedi ya. Siapa yang mau makan steak dan salmon setengah matang seperti ini? Aku ingin makan malatang, hotpot, milk tea, dan gorengan. Ini seperti kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Hidup seperti ini, di mana kita harus sembunyi-sembunyi bahkan untuk makan, sungguh menyebalkan. Tidak. Kakak 9. Kakek menyuruhku menunggumu di sini. Kakak 9, sebenarnya kali ini aku meminta kakek untuk menghubungimu, karena masalah di antara kita. Apa yang bisa terjadi di antara kita? Pernikahan kita, Kakak Jiu, kita dijodohkan sejak kecil. Kau pasti tidak melupakannya, kan? Itu hanya lelucon orang tua kita. Jika hari ini karena masalah itu, maka menurutku tidak ada apa-apa. Tapi kenapa? Kakak Jiu, Bauer, kalau misalnya kau keberatan aku kehilangan ayahku? Aku menyukaimu selama bertahun-tahun. Keluarga kita juga sama-sama terpandang. Kenapa kau tidak mau menerimaku? Apa yang salah yang kulakukan? Kau bilang padaku. Apakah aku harus mengubahnya? Hei Lin Sue, lepaskan. Itu tidak ada hubungannya. Lalu kenapa? Kakak Jiu, apakah karena keluarga saya tidak cukup baik? Atau aku tidak cukup cantik? Atau kepribadian saya yang buruk? Kak Jiu, dulu kau paling menyayangiku. Kau masih kecil. Teman lama. Kau sedang apa? Sayang, aku sangat merindukanmu. Oh, kau bilang padaku ada urusan. Urusan seperti ini? Datang kencan dengan wanita lain. Bukan? Sayang, jangan salah paham. Apa maksudnya tidak ada hubungan dengan wanita lain? Aku sudah lihat sendiri. Kamu masih berani bohong padaku. Apa kamu kira aku buta? Bukan sayang. Aku hanya datang untuk membantu. Dia siapa? Kenapa Kak Jiu memanggilnya sayang? Aku ini istrimu. Kamu anggap aku bodoh ya? Sialan. Bukankah itu dia yang mulai? Oh iya, itu dia. Apa urusannya dia sampai butuh bantuanmu? Wanita itu siapa? Tunggu sebentar, sayang. Dia dijodohkan oleh keluarganya. Tapi dia sendiri tidak mau. Aku yang bertemu dengannya. Membantunya keluar. Wah, tadi kamu masih begitu ya? Masih begitu. Aku kan bodyguard, harus begini, kan? Dia memukul dan menendang bos bisnis. Aku benar-benar tidak tahan. Kamu tidak percaya padaku? Ayo. Aku sudah bilang, si Shang Jiu itu bukan orang baik. Aku sudah bilang jangan terlalu berhubungan dengannya. Tapi kamu tidak mau dengar. Kalau ada kejadian lagi, aku pasti marah dan pergi. Sayang, hari ini kenapa kepikiran mengajak Bauer keluar makan? Aku hanya merasa sudah lama sekali tidak mengajak Bauer bermain keluar. Jadi hari ini kamu tidak ada. Maka aku ajak dia keluar makan. Suami, kamu tidak berpikir aku boros kan? Mana mungkin? Aku bekerja keras untuk kalian berdua. Aku janji padamu, aku pasti akan menghasilkan lebih banyak uang, agar kalian bisa hidup dengan nyaman. Suamiku, kamu sungguh baik, istrikulah yang terbaik. Ku beritahu kau, ini enak sekali. Ayo. Makanan anjingnya sudah habis. Tidak bisa makan lagi sedikit pun hahaha. Sayang, aku pergi bayar dulu ya. Oke, baik. Sayang, kami tunggu di sini. Hahaha. Hei. Tuan San, putri kecil ini adalah putriku. Putrimu. Ini putriku. Ini bukan sia-sia. Suamiku. Ya, istriku. Istriku. Sayurannya lumayan enak. Kami pergi dulu ya. Baik, hati-hati di jalan.
Bukankah ini menyebutkan permusuhan antara keluarga Xia dan Shang? Bagaimana bisa anak ini sudah sebesar itu? Dunia orang kaya memang mengerikan. Kembali sebentar. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Xiao Qing, Tianqi, kamu sudah pulang dari luar negeri? Iya, kemarin baru pulang. Hari ini sengaja datang untuk melihat paman. Tianqi sudah tahu datang untuk melihatku. Tahun ini kamu pulang berapa kali? Apa masih ada tempat di hatimu untuk ayahmu? Aduh, sudahlah. Mungkin karena perusahaan terlalu sibuk. Wan Qing, susah payah kamu kembali sebentar. Jangan marah padanya lagi. Iya, paman. Wan Qing masih harus mengurus perusahaan besar itu. Pasti sangat sibuk. Sibuk? Seharian cuma tahu dia sibuk apa. Dia benar-benar punya kemampuan itu. Kenapa sampai sekarang chip masih belum selesai? Ada perkembangan dalam kasus ini. Tidak lama lagi, chip itu akan menjadi kuncinya. Benarkah? Astaga, itu sangat bagus. Sayang sekali. Kau lihat, perusahaanmu sangat besar. Kau seorang perempuan dan juga sibuk. Bagaimana kalau kau tidak datang, dan membiarkan adikmu membantu? Jadikan saja dia sebagai general manager. Departemen Humas atau Departemen Keuangan, saya tidak memilih. Ibu saya hanya memiliki satu anak perempuan, saya. Dari mana ada adik laki-laki? Ibu saya hanya memiliki satu anak perempuan, saya. Dari mana ada adik laki-laki? Apa yang kamu katakan? Anak muda, perhatikan sikapmu. Sikap apa? Saya harus punya sikap bagaimana terhadap seorang selingkuhan dan anak luar nikah? Kamu, ya, paman, jangan marah. Saya hanya berbicara tanpa pikir panjang. King, jangan buat paman marah. Jangan kira karena kamu jadi CEO YORI kamu jadi hebat. Saya masih pemegang saham. Kalau kamu nggak dengar kata saya, jika kau tidak bisa menyelesaikan masalah chip dalam seminggu, aku akan menyuruh adikmu untuk membantumu di perusahaan. Tidak mungkin. Zheng Guo, lebih baik urungkan saja. Meskipun, Yaori adalah perusahaan milik keluarga Xia, Rui ingin berkontribusi untuk keluarga Xia. Tapi Nuansin tidak setuju. Tidak ada cara lain juga. Ayah sudah bicara. Dasar apa dia tidak setuju? Sepertinya kau belum mengerti. Grup Surya adalah perusahaan ibuku. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Aku adalah ayahmu. Lalu bagaimana? Kau harus tahu, saya masih memiliki 10% saham YORI. Jika kamu tidak mendengarkan saya akan menjualnya kepada Tianqi. Berani coba? YORI dan Tianqi adalah musuh bebuyutan. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bisa saling mengalahkan. Jika mereka mendapatkan 10% saham itu, kamu kira apa yang akan terjadi? Xia Zhengguo, kau mengancamku dengan perusahaan. Jangan lupa siapa yang memberi uang untukmu selama bertahun-tahun ini. Nanti setelah aku menjual semua saham, kau pikir aku masih akan kekurangan uang? Paman, Nuan King. Kita ini keluarga. Kenapa harus membuatnya jadi begitu tegang? Benar, aku juga tidak ingin membuatnya seperti ini. Nuan King, kamu pasti tidak ingin perusahaan ibumu diakuisisi orang lain, kan? Berhenti. Dengarkan baik-baik, dalam waktu seminggu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah chip itu, biarkan adikmu bekerja di perusahaan. Xiao Qing, kamu tadi terlalu gegabah. Lagi pula, itu ayahmu. Berselingkuh selama menikah, membuat ibuku sangat marah. Aku bukan orang seperti itu. Jangan salahkan aku karena tidak membantumu berbicara. Bagaimanapun juga, ikatan darah tidak bisa diputus. Apa yang akan kau lakukan? Benarkah kau akan berlutut memohon masuk ke perusahaan? Kalau ibuku tahu, apa dia akan membiarkan ibu dan anak itu berdiri di sana? Lalu bagaimana dengan kejadian hari ini? Tianqi dan Yaori selama bertahun-tahun selalu bersaing. Kali ini pun sama. Mengandalkan pondasi yang lebih kuat daripada Yaori, mereka memonopoli seluruh pasar teknologi domestik. Jika kau tidak melawan mereka, Yaori hanya akan menghadapi jalan buntu. Dalam bisnis, kau selalu lebih ahli dariku. Aku khawatir tidak bisa banyak membantumu. Tidak apa-apa, saya bisa menangani ini. Tapi saya punya cara lain. Apa itu? Kamu bayar dulu saja. Menikahlah denganku. Sebenarnya, di dunia bisnis, saya juga cukup berpengaruh. Selama kita menikah, kita akan jadi pasangan yang sempurna. Tianqi pasti tidak akan bisa mengalahkanku. Paman juga tidak akan memaksaku lagi. Kau mau mati? Kak Tianqi, aku tahu kau ingin membantuku, tapi kau juga tidak boleh mempermainkan pernikahanmu sendiri. Lagi pula, kau tidak percaya aku bisa mengalahkan Tianqi.
Tentu saja percaya padamu. Tapi aku sudah mati sejak lama. Kakek, saya benar-benar tidak punya perasaan terhadap Ming Sue. Tolong jangan paksa saya lagi. Apa yang kurang dari Sue? Kita sudah saling mengenal dengan baik. Dia sudah menyukaimu begitu lama. Saya benar-benar hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Saya suka seseorang, bagaimana? Kamu pasti juga tidak suka. Kalau begitu bawa kemari. Aku ingin lihat siapa sebenarnya. Kamu pasti sudah sangat tergila-gila. Sampai tidak mendengarkan kata-kataku. Kamu sengaja berlawanan dengan aku, kan? Saatnya tiba nanti. Aku pasti akan membawamu ke sini. Malam ini ada peluncuran film baru. Harus bawa Xiao Sue. Jadikan dia pasanganmu. Tuan, saya bukan sudah bilang ke Anda? Biarpun Sue nggak bisa jadi istri kita yang dari bisnis ini. Kalian berdua kan sudah tumbuh bersama. Persahabatan itu nggak bisa putus. Ajak dia kenalan lebih dekat. Kamu tidak mau menikahinya. Banyak orang yang ingin menikahinya. Waktunya Xiao tiba. Saat pertarungan dengan Tianqi akhirnya tiba. Saat pertempuran dengan Yaori akhirnya tiba. Saat papa dan mama akhirnya bertemu dengan jujur. Bicara dengan hangat juga sudah cukup. Masih berani berurusan dengan wanita lain. Aku ke sana untuk berbicara soal bisnis. Kamu bisa jalan-jalan sebentar, kan? Tidak, aku tidak mau. Kenapa kamu menahan aku? HMPH. Di mana Leo? Leo belum datang. Konferensi pers ini diadakan olehnya. Dia pasti akan datang. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan memberimu pelajaran yang sangat berharga. Brengsek. Lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Pembohong. Berani-beraninya merayu kakak Gio. Cepat-cepat menjauh darinya. Kau bicara padaku dengan sopan. Dia adalah calon pasangan kencan buta Shang Gio. Calon pasangan kencan buta? Aku dan kakak Jiu sudah besar bersama sejak kecil. Dan akan segera menikah. Shang Jiu sudah punya calon pasangan, tapi masih menempel fotoku di rumah. Sungguh menjijikkan. Bicaranya saja sudah gugup, tidak tahu malu. Perempuan murahan yang menggoda pria. Saya menggoda Shang Jiu. Masih ingin berdalih? Saya sudah tahu semuanya. Tunggu, saya sekarang di Tianjin. Memang benar saya menyamar jadi istri CEO. Jangan-jangan istri CEO yang sebenarnya adalah dia. Tidak heran dia sangat marah. Sudahlah. Tamparan ini anggap saja sebagai balasan. Aku menyarankan kau segera meninggalkan Gejio. Dia milikku. Selain tampan, kau ini. Bagian mana dari diriku yang pantas untuk Gejio diam? Kami memang cocok. Saya memang tidak pantas. Kamu dan Shang Jiutian memang pasangan sejati. Diciptakan bersama. Saya ini siapa sih? Saya pasti tidak pantas. Tenang saja. Saya sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap dia. Aku bersumpah, jika aku berbohong, semoga aku tersambar petir. Ini kecelakaan, benar-benar kecelakaan. Tapi kau bisa tenang. Aku sama sekali tidak bermaksud jahat pada korban. Bahkan jika aku menyukai seekor anjing. Apa maksudnya ekspresi jijik dari anjing itu? Anjing itu? Apa yang salah dengannya? Kau sakit ya? Cinta ini benar-benar merepotkan, bukannya aku jijik. Aku ini hanya memiliki kesadaran diri, hanya kau. Hanya bidadari sepertimu yang pantas untukku. Ini rasa rendah diriku. HMPH, baguslah kau mengerti. Kalau begitu, jauhi Jiuge sedikit. HMPH. Tuan Xia memperlakukanmu seperti ini. Ada apa denganmu? Mengapa kau? Dia menyukai seorang pria brengsek. Sudah cukup menyedihkan. Jangan kita menyusahkannya lagi. Lagi pula, tujuan kita hari ini adalah Leo. Jangan membuat masalah lain. Benar kata Tuan Xia, tapi memang agak cepat. Kau adalah suami Nuan King, kau. Aku dan Nuan King adalah teman masa kecil sejak kecil.
Jadi, dia adalah bunga cinta lama istriku. Aku mendengar kabar pernikahan kalian melalui surat. Hangat, aku punya teman masa kecil sepertimu. Kenapa tidak? Tanpamu, semuanya tidak berarti. Kau selalu bermesraan dan ambigu dengan gadis lain. Hanya diriku yang cukup. Kau bertemu kakakmu, ya, kurasa kau salah paham. Aku dan dia, aku tidak peduli siapa dia. Kamu yang hanya seorang pengantar makanan sudah cukup bisa bersama dengan Nuanting. Jika kamu berani melakukan hal yang menyakiti dia, jangan salahkan aku kalau aku menggunakan segala cara untuk merebutnya kembali. Tuan ini urusan antara saya dan istri saya. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Tidak masalah, saya dan Nuanting tumbuh bersama sejak kecil. Masalahnya dia adalah masalah saya. Kamu tahu identitasnya? Kamu tahu berapa banyak pengorbanan yang dia lakukan untuk bisa bersamamu? Apa maksudnya identitasnya? Dia istriku. Yang penting hanya kebahagiaan dan kegembiraan. Tidak perlu ada pengorbanan apapun. Mudah bicara. Kamu sama sekali tidak tahu betapa banyak penghinaan yang diterima King demi menjaga harga dirimu yang menyedihkan itu. Halo semuanya, selamat datang di konferensi pers saya Liu. Sudah mulai. Konferensi pers akan segera dimulai. Ini adalah Leo, seorang hacker jenius yang menemukan chip teknologi informasi terbaru di dunia. Tuhan, dia di mana? Kenapa dia belum muncul? Leo sangat misterius. Hingga kini, belum ada yang melihat wajah aslinya. Suara siapa itu? Seperti suara anak kecil. Leo bukan anak kecil, kan? Tidak mungkin. Dia adalah hacker top internasional. Bagaimana bisa dia anak kecil? Suara ini kok mirip sekali dengan Bauer? Leo, jangan katakan apa-apa lagi. Jangan marah juga. Memikirkan apa sih? Sampai curiga pada Bauer. Bukankah kau ingin tahu mengapa aku mengatakan bahwa Nuanking telah menderita banyak ketidakadilan? Konferensi pers kali ini, Leo akan memperkenalkan dua tokoh penting. Kau akan segera tahu. Apa hubungan tokoh penting itu dengan Nuanking? Sekarang, izinkan saya memperkenalkan dua CEO yang memperebutkan chip tersebut, yaitu CEO Tianqi Group, Tuan Xiang, dan CEO Yaori Group, Tuan Xia. Apa? Kau CEO Tianqi Group, Tuan Xiang Qiu, bukankah kau seorang pengantar makanan? Oh, tidak. Jadi, ini dia Tuan Xiang dan Tuan Xia yang legendaris. Satu tampan, satu cantik. Wah, serasi sekali ya. Jangan ngomong sembarangan. Mereka dari perusahaan yang saling berseteru. Mereka juga terkenal sebagai musuh bebuyutan. Tidak mungkin cocok. Hahaha, Papa, Mama, kalian berdua kali ini bisa saling jujur, ya? Tadi ada sedikit kecelakaan. Mereka berdua adalah kapten regu dari grup Tianji dan grup Sio. Apa ini ada yang salah? Kenapa suara mereka tiba-tiba berubah? Ternyata Liao seperti yang dikatakan dalam rumor. Sangat tidak terduga. Saya adalah presiden grup Yaori, Xia RI. Oh, benar-benar. Saya adalah presiden grup Tianqi, Zhang Jiu. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Li ini? Rong. Cepat lepaskan anak ini. Siapa yang bisa menyangka bahwa Presiden Xia yang terkenal bermusuhan dengan Presiden Xiang di luar sana ternyata adalah suami istri. Dan mereka punya seorang putri yang besar. Kamu sendiri malah mempermainkanku. Kamu sengaja ingin melihat aku dipermalukan, kan? Orang itu hanya meminta kita untuk melatih perhiasan milik asosiasi pemilik rumah. Tidak membiarkan kita menculik anak-anak. Saya baru saja melakukannya. Tidak melakukan hal bodoh. Tidak mungkin, saya harus membuat mereka membayar harganya. Ibu, saya punya cara. Cukup untuk membuat sisa hidup kita tanpa khawatir soal makanan dan pakaian. Apa itu? Apa yang terjadi? Setelah memperkenalkan Xia dari Yao RI dan Xiang dari Tianqi, Leo menghilang lagi. Ya, juga tidak tahu tentang konferensi pers ini. Istri. Suami. Si Liong Jin itu. Benar-benar, bahkan pencahayaannya salah. Hampir saja terjadi kesalahpahaman besar. Hahaha iya. Bikin kaget aku. Kamu nggak beneran kira aku itu si bos itu kan? Hahaha. Gimana mungkin? Aku kan sudah pernah ketemu orang jahat itu. Bos Xiang Jiu. Kamu? Jangan-jangan kamu kira aku itu si bos ya kan? Nggak mungkin, mana mungkin.
Meskipun kamu dan dia memiliki marga yang sama, Xia. Tapi bagaimana mungkin kamu adalah orang yang menginginkan gadis buruk itu, Xia Ri? Benar, kan? Hahaha. Hahaha. Syukurlah. Hampir ketahuan lagi. Huang-huang. Huang-huang. Tuan Xia, Bauer benar-benar hilang. Jangan khawatir, saya akan segera mengirim orang untuk mencarikannya. Tuan, segera selidiki situasi yang sebenarnya. Tuan, apakah Anda benar-benar akan menyerahkan informasi demi Nona? Diam. Apakah ada data baru yang lebih penting dari putri saya? Laporan kepada Presiden. Saya salah bicara. Siapa sebenarnya yang menculik Nona untuk mengancammu? Tidak perlu kau katakan lagi. Apakah maksudmu Tuan Xia? Ya, selain dia siapa lagi? Demi Chip, dia benar-benar tidak memilih cara. Segera cari dia untukku. Segera. Jika ini benar-benar dilakukan oleh Shang Jiu, saya akan bertarung mati-matian dengannya. Apakah kamu akan memberitahu suamimu tentang hal ini? Tidak, dia masih belum tahu identitasku. Lebih lagi, aku tidak bisa memberitahunya soal penculikan Bauer. Lagi pula, tahu saja tidak ada gunanya. Hanya akan membuatnya khawatir sia-sia. Cepat pergi. Alamat diinformasi. Bauer tidak bisa mengakuinya. Aku bilang, kita benar-benar harus melakukan ini. Jangan sampai terjadi sesuatu. Sudah terlanjur dilakukan. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Setelah aku mendapatkan semua data chip, kita akan segera pergi ke luar negeri. Pergi ke tempat yang tak ada yang bisa menemui kita. Apakah kita akan hidup tanpa kekhawatiran untuk sisa hidup kita? Bibi, kalau kamu butuh chip, bilang saja. Aku bisa memberikannya padamu. Kalau kamu bilang tadi pagi, aku bisa memberikannya padamu. Kamu beri aku. Iya, kamu kan manajer Martin dan bisnis. Tidak heran bisa mendapatkan semua data ini. Keluargamu, semuanya cuma main-main sama kita ya. Di permukaan terlihat saling membenci, tapi di belakang layar mereka bersatu untuk melihat kita. Sebagai bahan tertawaan, ya kan? Auntie, kalau kamu lepaskan aku sekarang, aku masih sempat. Kalau tidak, Daddy dan Mommy tidak akan memaafkanmu. Ya. Rong-rong, kita batalkan saja. Diam. Kau tahu apa? Meskipun aku melepaskanmu, orang tuamu yang terkutuk itu tidak akan melepaskanku. Aku jatuh sampai seperti ini karena mereka. Buat mereka menyesal seumur hidup. Bagaimana aku bisa tenang? Sekarang aku sudah jadi bahan tertawaan di seluruh Hinsu, itu benar. Aku rasa aku sudah gila. Orang itu sepertinya bukan dalang sebenarnya. Tante, orang yang kamu maksud siapa? Pokoknya, kamu segera mati. Aku bilang aku tidak mati. Kalian juga tidak akan membiarkanku mengatur lampu, sebenarnya. Kalian juga tidak akan membiarkanku mengatur lampu, sebenarnya. Ayah, kenapa kamu datang sekarang? Aku hampir saja bertanya siapa dalang di balik ini. Benar saja, dia datang. Benar-benar kasih sayang orang tua ya? Kau? Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Mulailah, Tuan Presiden. Kau membuat seluruh industri menghancurkanku. Kau membuatku menjadi bahan tertawaan. Coba tebak apa yang akan kulakukan. Kenapa terakhir kali kau tampak sangat terkejut? Aku sudah tahu identitas aslimu. Saat kau dan Xia Manqing berpura-pura mempermainkanku sebelumnya, mengapa kau tidak memikirkan hari seperti ini? Cheng Yunuo, itu karena kau masih belum sadar, bos, istrimu. Ini semua karena ulahmu sendiri. Diam. Apa urusanmu? Kau tidak perlu mengajariku, dan kau yang membawa barang-barang ini. Dengan begini kau pun tidak berani mengelabui saya. Jangan terburu-buru, lepaskan aku. Jangan terburu-buru. Orang-orangnya belum lengkap. Maksudmu apa? Keluargamu yang bertiga juga harus lengkap, bukan? Ini untuk mempertemukan kalian kembali. Hahaha. Ini dia, kan? Sayang, kamu kok di sini? Sayang, kamu ngapain di sini? Oh, kamu ada di sini? Melihat kalian seperti ini, jangan-jangan kalian belum tahu identitas masing-masing? Identitas satu sama lain? Jangan bilang kalian sengaja berakting untuk membuatku tertawa. Bunda Bao, aku baik-baik saja.
Kamu sebenarnya mau apa? Tidak heran mereka suami istri. Bahkan pertanyaannya pun sama persis. Kamu tahu, yang paling aku benci itu adalah kamu. Dulu waktu kita masih sekolah, kamu selalu lebih unggul dariku. Aku susah payah menjebakmu. Bikin kamu diusir dari sekolah. Tak disangka sekarang bertemu lagi denganmu. Bahkan aku sampai menderita seperti ini karena kamu. Siaan Ki, kau wanita jahat. Kamu sengaja datang untuk melihatku, kan? Semua ini salahku. Asalkan kamu melepasku. Aku akan memperbaiki semuanya, bagaimana? Aku butuh kompensasi darimu. Karena semua orang sudah berkumpul. Pertunjukannya akan segera dimulai. Ibu. Jangan melakukan hal bodoh. Bukankah sudah disepakati barangnya saja yang dibawa? Belum cukup jauh. Jauh pun belum cukup. Aku akan membalas semua penghinaan yang telah kuterima kepada kalian. Sembahlah. Apakah kamu bisa mendengarnya? Aku suruh kalian berlutut. Masih menyembahku. Salah. Kalian seharusnya tidak begitu padaku. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa penuhi. Apakah orangnya ingin diganti? Itu terserah kamu. Apa kalian menganggap aku bodoh? Jika aku melepaskannya sekarang, kalian berdua, meskipun aku pergi ke ujung dunia, pasti akan tertangkap oleh kalian. Sebenarnya aku sama sekali bukan apa-apa. Sebenarnya aku sudah memberitahumu. Selama kamu melepasku, aku janji aku tidak akan merepotkanmu. Baiklah, aku tentu saja tahu. Aku juga tahu suamimu sama sekali bukanlah ayah serba bisa. Sebenarnya aku adalah Sianantian. Ternyata kalian berdua tidak hanya membohongiku. Kalian juga saling menipu satu sama lain. Ini benar-benar menyedihkan. Aku tidak menyangka kalian berdua, pasangan bajingan, membuatku menjadi seperti ini. Kau bicara apa sih? Aku akan membuat kalian pergi ke neraka. Hahaha, sebenarnya identitas asli kalian adalah... Sebenarnya identitas asli kalian adalah... Ah, Rouro. Tangkap mereka semua. Satu kirim ke rumah sakit, satu kirim untuk diinterogasi. Apa kata dokter? Bagaimana keadaan Bauer? Dia baik-baik saja, hanya terkejut dan tidak bisa tidur. Kamu kenal dengan Menersia dari ORI, kan? Aku dengar Bauer diculik. Jadi aku pergi untuk membantu, bagaimana denganmu? Aku keluar sebentar. Tolong jaga pintunya. Tenang saja. Tuan, bagaimana penyelidikan mengenai hal ini? Sudah ditemukan bahwa akun Chen Ruru menerima sejumlah besar uang. Sumbernya adalah 120. Akhirnya berpura-pura datang untuk menyelamatkanmu. Mungkin cuma untuk mengobatimu. Kenapa begitu kejam? Informasi chip yang Chen Ruru ambil pasti sudah ada di tangan mereka. Grup Yaori. Sekarang bagaimana? Rencana kita sebelumnya masih bisa dijalankan. Maksud Anda menyusup ke grup Yaori? Tuan Chen Ruru bagaimana kondisinya? Masih dalam proses penyelamatan. Saya berpikir sejenak tentang apa yang pernah dikatakan oleh Chen Ruru. Dia mungkin sudah mengetahui identitas saya. Namun dia tidak mungkin bisa menyelidiki lebih lanjut. Pasti ada orang lain di belakangnya yang menggerakkan dia. Anda benar sekali. Chen Ruru, bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa di kamar beliau tergantung banyak foto-foto? Benar, pihak Tianqi ini bagaimana sih? Shang Jiu benar-benar hebat ya. Dia bahkan menggunakan anak untuk mengancam. Kali ini Chen Ruru belum mati. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan dulu. Benar. Ini teman sekelasku. Ini data identitas pasangannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Chen Molu adalah utusan dari kiamat. Mereka yang pintar justru terperangkap oleh kepintarannya sendiri. Ini membutuhkan petunjuk dari pihak lainnya. Sekarang semua data di depan sudah ada di tanganmu. Kali ini, kami pasti akan membuatmu mempertanggungjawabkan perbuatanmu.
Baik, sekarang kamu segera bekerja sama dengan saya dalam eksekusimu. Jika tidak, ini adalah disiplin sekolah. Turun. Bauer sudah tidur. Minumlah segelas susu. Sayang, hari ini kamu juga sangat ketakutan, kan? Tenang saja, aku tidak akan membiarkan kejadian seperti ini terjadi lagi. Aku pasti akan melindungi kalian berdua. Ternyata kalian berdua tidak hanya menipuku. Mereka juga saling menipu, ya. Apa maksud kata-kata Direktur Chen? Apakah kakak lu juga menyembunyikan sesuatu dariku? Sayang, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kenapa kamu tanya begitu? Tidak, hanya teringat kata-kata Direktur Chen. Saat itu, dia sudah gila. Itu semua hanya gosip. Dia juga bilang kau menyembunyikan sesuatu dariku. Memangnya ada? Sebenarnya aku tidak bisa. Dendamku pada Tianqi belum terselesaikan. Tidak bisa meninggalkan suamiku untuk orang lain. Maafkan aku, istriku. Aku tidak sengaja menipumu. Setelah masalah obat selesai, aku akan memberimu segalanya. Baik. Manusia kayu. Pikiran Anda sangat teliti. Tapi semuanya sudah disiapkan oleh grup untuk penerbitan baru. Apa yang Anda katakan sekarang, apakah berguna atau tidak, itu tetap harus dilakukan. Mereka tidak segan-segan menyerang saya. Memang pantas disebut hasil kemenangan mereka. Saya karyawan baru yang mulai bekerja hari ini. Nama saya Lu Jing. Silakan ikuti saya. Tuan Sao, Tuan Sao. Silakan lanjutkan. Proyek chip telah berjalan tanpa henti. Sekarang seluruh perusahaan sedang mengerahkan seluruh kekuatannya. Diperkirakan bulan depan sudah bisa beroperasi resmi di pasar. Memulai produksi massal. Saat ini belum ada tindakan apapun. Namun kami sudah menguasai saham proyek chip tersebut. Cuacanya sangat buruk. Ini baru permulaan. Berani menyentuh putriku. Kau kira aku orang yang mudah ditindas? Pak Xia, ada sesuatu yang mungkin Anda belum tahu. Jika ada masalah, katakan saja. Tadi saat saya posting di Moments, saya melihat ada seorang pria. Bukankah dia sedang mengantar makanan? Bukankah dia sedang mengantar makanan? Sebenarnya saya sudah lama ingin menanyakan satu hal. Apakah Anda benar-benar mengenal suami Anda? Tentu saja, kami sudah menikah selama 7 tahun. Tentu saja aku mengenalnya. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Pernah kamu temui? Di CV-nya tertulis bahwa dia lulusan Universitas Wuhan. Kemampuan kerjanya sangat kuat. Lulusan terbaik seperti dia. Mengapa selalu menjadi pengantar makanan? Apakah dia sebelumnya hanya bekerja sebagai pengantar makanan? Apa maksudnya? Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan grup Tianqi. Saat acara kopi pinjaman online terakhir, saya melihat dia selalu bersama dengan orang dari grup Tianqi, dan hubungan mereka sangat erat. Apakah ponselmu hilang? Hari ini saya datang untuk mengantarkan ponselmu. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Akhir-akhir ini perusahaan terus gencar mendorong proyek chip. Dia tiba-tiba masuk kerja memintamu. Bahkan jika itu suamimu, kau pun tidak berani bertindak. Tuan Xia, saya punya ide. Bisa ku bantu mencoba, katakan saja. Tapi Tuan Jia, lebih baik waspada. Apalagi rencana ini bukan untuk menargetkan seseorang. Kita hanya melihat apakah kita cukup beruntung. Baiklah, akan kulakukan seperti yang kau katakan. Sayang, kamu tidak akan melakukan itu, kan? Lu Jing yang baru datang, ya. Ya, benar. Tuan Lu sakit perut. Mungkin sedikit tidak enak badan. Kirimkan ini ke kantor presiden di lantai atas. Tuan Xiao. Berdiri dengan baik. Berdiri dengan baik. Saya datang untuk mengantarkan dokumen. Tuan Xia. Tuan Xia, Tuan Xia. Saya hanya datang untuk mengantar dokumen.
Lengking. Lengking. Ah. Ada apa? Seharusnya saya yang bertanya padamu, kan? Kenapa belakangan ini kamu selalu melamun tanpa alasan? Apakah kamu mengalami masalah? Tidak. Hanya saja akhir-akhir ini pekerjaan di kantor sangat sibuk. Sedikit lelah. Oh ya, Kak Tianci, ada apa kau memanggilku? Aku memang ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tapi, tolong janjikan padaku. Apapun kebenarannya nanti, kamu harus tenang. Ada apa sih? Kenapa kelihatan serius begitu? Xiao Qing, suamimu sebenarnya orang seperti apa sih? Orang yang berdiri di sampingnya itu kan Presiden Tianqi Group yang diperkenalkan di konferensi pers kemarin. Sementara itu, melihat foto ini, sepertinya suamimu. Sepertinya suamiku yang sebenarnya adalah Shang Qiu. Xiao Qiang, kamu nggak apa-apa kan? Xiao Qiang. Xiao Qiang. Dia tidak hanya arogan dan kejam, berhati dingin dan kejam, tapi juga berani muncul di depanku. Aku akan potong kaki ketiganya. Sayang, kau sudah pulang. Ada apa? Tubuh merasa tidak enak? Keringatnya sampai di dahi. Apakah kamu benar-benar peduli dengan kondisiku sekarang? Atau ini hanya akting untuk menipu aku? Kamu sebenarnya kekasih terdekatku atau musuh terbesarku? Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisa terlihat, tidak ada yang ingin kamu katakan padaku. Kamu tidak ada yang ingin katakan padaku. Kenapa kamu meminta beberapa botol sampanye? Dia ingin menjadi asisten acara kamu untuk sehari. Apa maksudmu? Sayang, apakah kamu bertanya kenapa aku terlihat bodoh seperti dipermainkan olehmu? Orang yang dipermainkan seharusnya bukan aku, kan? Xian Wanning, apakah kamu benar-benar memiliki perasaan? Orang jahat duluan yang menuduh. Aku tidak menyangka kau ternyata orang seperti ini. Aku yang duluan menuduh bukanlah kamu. Papa, Mama, kalian sedang apa? Kalian adalah Papa dan Mama Bauer, ya? Perkenalkan, saya Guru TK Bauer. Hari ini datang ke sini. Ini hanya kunjungan rumah. Itu. Apakah saya datang di waktu yang kurang tepat? Bauer, apakah hubungan antara ayah dan ibumu ada masalah? Tidak ada, Bu Guru. Ayah dan ibu punya hubungan yang sangat baik. Mereka tidak pernah saling menipu. Baiklah, itu bagus. Benar-benar terima kasih banyak atas usaha kalian. Saya datang untuk kunjungan rumah. Tinggalkan saya untuk makan. Apakah kamu tidak ingin? Saya datang lain kali saja. Jangan, Guru Chen. Kalau sudah datang, datang saja. Makan di sini saja. Untuk Bu Chen, cobalah masakan ini. Enak, enak sekali. Sangat segar dan lembut. Dan ada rasa manisnya. Haha, tentu saja enak. Ini adalah batu Neptunus. Ikan dengan kualitas seperti ini harganya setidaknya 50.000 per ekor. Dan bahkan sulit dicari. Ini ikan yang kamu bilang beberapa hari yang lalu, kamu ambil dari perkelahian dengan kucing liar di pinggir jalan. Apa? Ikan 50.000 per ekor? Ini apa-apaan? Tenang saja, Guru Chen, makan saja. Beberapa waktu lalu, istri saya membeli sebotol wine. Hari ini pas untuk dicoba. Tidak, tidak. Saya alergi alkohol. Tidak bisa minum alkohol. Sayang sekali. Guru Chen, ini adalah wine romantik Perancis. Harganya 250.000. Sayang, kamu bilang ke saya bagaimana? Ada diskon di supermarket. Supermarket apa yang sehebat ini? Sampai mampu memberikan anggur merah seharga 250.000 yuan? Bu Guru, bukankah ibu alergi alkohol? Hahaha. Anggur seharga 250.000 yuan per botol. Meskipun masuk rumah sakit karena minum itu, tetap saja sepadan. Sayang, kamu memang perhatian sekali. Bahkan label pada botol anggur pun sudah dilepas. Kenapa takut aku, seorang pengantar makanan, mabuk? Mana mungkin. Tapi sayang, aku baru sadar.
Set cangkir ini sepertinya edisi terbatas custom dari Hermes. Guru Chen bilang, cangkir yang kamu pegang ini harganya 480.000. Apa? Apa? Dulu kamu bilang apa ya? Pakai PIN 229 yuan, gratis ongkir. Ini apa sih? Terima kasih sudah mengirimi saya kalung pengikat ini. Anggap saja kamu tidak mengurangi apapun. Satu rumah cukup untuk kerja. Mana ada suami cukup? Sebelumnya kamu memberi saya kalung ini dan bilang itu tiruan. Ternyata itu asli. Halo Kak, 10 juta, 20 juta. Hati abadi 142 karat. Dulu dipakai Ratu Inggris. Harga lelang 24 juta. Biasanya dolar Amerika tidak cukup. Kedua kalinya kau tidak sedikit mengeluarkan uang. Untungnya bisnis kecil. Perusahaan kecil tidak bisa dibandingkan dengan Tianqi. Itu tidak benar. Kamu tahu kan? Saya tahu. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu? Xia Xiaoqing, apakah kamu harus berbicara seperti itu padaku? Shang Luting, kamu yang mulai berbicara seperti itu padaku. Itu bom. Hampir lupa. Guru Chen, ada apa ya Anda datang berkunjung ke rumah? Apakah Bauer yang membuat masalah? Benar, Guru Chen. Jika ada masalah dengan Bauer, Anda bisa memberitahu saya. Saya pasti akan merawatnya dengan baik. Tidak ada apa-apa. Bauer tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba saya teringat, gas di rumah kami belum dimatikan. Aku akan kembali dulu sebentar ya. Kalian makan saja. Bu Chen, ibu tidak makan? Apakah perlu saya antar ibu? Baiklah. Bauer memang harus dididik dengan baik. Kalau tidak, nanti akan seperti ayahnya, mulutnya penuh dengan kebohongan. Tapi ibunya belum tentu bisa menjadi teladan yang baik. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Shang Luo Jio. Namanya saja dua. Kau memang hebat. Satu adalah nama kecilku. Satu lagi adalah nama besarku. Lalu kenapa? Bukankah karakter Xia di nama Yao Ri juga berarti musim panas? Nama Xia Ri itu tidak enak didengar. Aku tidak mau pakai. Boleh gak sih? Kalau kamu bisa pakai, aku nggak bisa pakai. Bauer, apa keluargamu sedang latihan drama? Apa yang mereka bilang itu semua dialog, kan? Haha, guru, itu salah. Apa yang mereka bilang itu semua benar. Haha, kamu lucu seperti ibumu. Sama-sama humoris. Akhirnya bisa dijelaskan dengan jelas. Tapi hasilnya tidak seperti yang dibayangkan. Tapi tujuannya tercapai, ya. Yey, nggak perlu pura-pura jadi orang miskin lagi. Ayah dan ibu punya hubungan yang sangat baik. Pasti mereka akan cepat berdamai. Sayang, kamu pilih ibu atau pilih ayah yang brengsek itu? Kamu mau ibu atau mau ayah yang brengsek itu? Kamu ini pengkhianat penipu. Masih bilang aku brengsek. Hampir. Anak yang keluar dari perutku pasti akan ikut aku. Ayo, sayang. Ayo ikut ibu. Kalau sudah pergi, jangan kembali lagi. Lalu ayahnya bagaimana? Jangan sebut namanya. Ah, Lu Jie, pria brengsek besar itu. Mami, apa kau marah pada Dedi? Dedi telah menipu Mami. Mami sangat marah, tapi... Kuo Bao, mengapa kau tidak terkejut sama sekali dengan identitas Dedi dan Mami? Apa kau sudah mengetahuinya sejak lama? Mami dan Dedi sangat menyayangimu. Dia pasti tidak sengaja menipu kamu. Seperti Mama yang menyembunyikan beberapa hal dari Papa. Mama juga melakukannya demi kebaikan Papa. Aku menyembunyikan darinya karena, aduh, kepala Mama sekarang benar-benar kacau. Semua berantakan. Mama sedang menghadapi kesulitan. Mungkin Dedi juga sedang mengalaminya. Benarkah? Wan Er tidak menginginkan ayah. Ibu berpisahlah. Wan Er menginginkan ayah. Ibu dan ayah selamanya bersama. Ibu, bicaralah baik-baik dengan ayah. Kalau tidak, Nuan King, cepat lihat berita. Presiden Tianqi Group, Shang Jio, akan segera bertunangan dengan putri sulung keluarga Ning Sui. Dia akan bertunangan. Mama kenapa?
Shang Lujing bahkan belum bercerai. Dia sudah terburu-buru mencari wanita lain. Baiklah, Shang Lujing. Aku sudah selesai denganmu. Jangan bicara tentang cerai. Siapa? Berita pertunanganku dengan Ning Sui disebarkan olehmu? Aku sudah bilang aku tidak akan menikah dengan Ning Sui. Apa artinya semua ini bagimu? Kakak Jiu, diam. Ini keputusanku. Kenapa kau melampiaskan amarahmu pada Xiao Sui? Aku kesal padamu. Kakek, aku sudah lama mengatakannya padamu. Tianqi, aku tidak bisa membiarkannya hancur di tanganmu. Tanpa dukungan dana, Tianqi tidak akan lama lagi sampai bangkrut. Xiao Sui adalah pilihan terbaikmu. Pilihan terbaik. Apakah kau tidak percaya pada kemampuan saya? Saya bilang saya akan menyelesaikannya. Kamu yang selesaikan. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Harusnya. Apakah chipnya dicuri? Apa yang saya? Data chipnya telah dicuri. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Katakan. Ya. Saya akan menyelesaikan. Apa yang terjadi? Pokoknya, saya sudah menikah. Jika kamu ingin saya melakukan kejahatan poligami, silakan saja, bajingan. Kembalilah ke sini. Tuan, jika terus seperti ini, Dewan Direksi tidak akan tinggal diam. Saya tahu, soal nyonya itu, saya akan menyelesaikannya. Tuan Xia, Merlin. Asisten dari Direktur Shang Heng Yao sudah tiba. Direktur Shang yang asli muncul di hadapan saya. Sungguh membuka mata saya. Apakah kita benar-benar harus berbicara seperti ini? Meminta saya turun. Tianqi dan Yaori sudah berteman dekat selama bertahun-tahun. Luka mereka masih belum sembuh. Saya mengakui bahwa saya salah menyembunyikan hal ini darimu. Tapi saya punya alasan tersendiri. Alasanmu? Alasanmu itu sengaja mendekati saya. Menjadi mata-mata di ORI untuk mencuri data chip, kan? Apa ini? Presiden, ternyata rencana berhasil. Selamat, Presiden. Tianqi selamat. Ternyata benar. Selamat, Direktur. Liftnya sudah aman. Ternyata kamu. Adik, dengar dulu penjelasanku. Aku benar-benar bukan Direktur Shang. Untuk apa kamu jelaskan? Kamu diam-diam masuk ke kantor Direktur tengah malam. Hari ini chipnya sudah hilang. Tuan Shang memang punya cara yang bagus. Sekarang benar-benar hilang. Hanya masalah ini. Masih ingin berpura-pura. Aku akui aku datang ke sini untuk mengambil chip itu. Tujuannya juga untuk tujuan itu. Aku juga akui aku memang masuk ke kantormu kemarin. Tapi saya benar-benar tidak mengambil chipmu. Bapak Zhang memang pandai berbohong. Benar-benar luar biasa. Kenapa Presiden masih membuang waktu berbicara dengan mereka? Karena data sudah didapatkan. Segera beritahu Departemen Perusahaan untuk diam. Setelah saya masuk ke kantor, saya baru menyadari, ternyata kamu bukan orang ini. Lalu, apa yang ingin dikatakan oleh Bos Shang? Kamu mengembalikan chipnya. Lalu chip itu tumbuh sayap dan terbang pergi. Apa yang bisa disalahpahami? Bos Shang, jika Anda sudah mencapai tujuan Anda, mengapa masih menipu Bos Xia? Siapa sebenarnya yang pertama menipu siapa? Dulu, ketika Summer selalu pergi bekerja di Tianqi, juga seperti itu. Tetap saja, Jiang selalu lebih pintar. Dia sudah tahu identitas Summer sejak lama. Lalu, apa masalahnya? Pasar bisnis seperti medan perang. Kalau mau disalahkan, ya salahkan orang yang kamu pekerjakan. Baik, itu kamu. Lain kali cukup. Kazang, saya ingin bercerai denganmu. Saya ingin bercerai denganmu. Kamu bilang saya tidak mengambil chip. Baik, saya percayakan padamu. Bagaimana kita bisa mempertahankan pernikahan yang penuh kebohongan ini? Kamu menipu saya, menipu saya. Sejak awal, semuanya di antara kita ini palsu. Lalu bagaimana dengan perasaan? Perasaan kita selama ini, apakah palsu?
Kalau begitu, jelaskan padaku apa ini? Tuan Xiang akan segera bertunangan. Istri ini tidak akan mundur dan mengalah. Apakah kau masih ingin terus dibohongi? Tidak. Itu pun palsu. Itu diatur oleh kakekku. Ini juga palsu. Itu juga palsu. Katakan padaku apa yang sebenarnya. Perlakukan aku dengan baik. Pasti ketika peluncuran Tian Qi Xintian, mereka akan sangat mengkritikku. Kau tidak mempercayaiku seperti itu? 7 tahun sebagai suami istri, kau tidak mengerti aku? Dulu aku pikir aku telah menghancurkanmu. Sekarang kupikir itu salah. Baiklah, aku tidak menghancurkanmu. Tubuh dan rumah berlawanan. Kita seharusnya juga begitu. SHH. Apa aku terlalu tidak mempercayainya? Mungkin semuanya tidak seperti itu. Tuan Xia, fakta lebih kuat dari argumentasi. Selain dia, tidak ada yang lain. Kamu benar. Fakta lebih kuat dari argumentasi. Seluruh proyek chip Tuan Xia sudah dihentikan. Baik, sekarang mulai. Kami tidak seperti Tian Qi. Kami memang tidak pernah menginvestasikan banyak energi dan dana pada proyek chip ini. Jadi meskipun kehilangan proyek Yao Ri, hanya kehilangan sedikit citra publik dan beberapa juta. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Biar begitu saja. Saya tidak punya energi untuk berurusan dengannya lagi. Tuan Xia. Oh ya, Tuan Xia. Terlalu banyak hal yang terjadi belakangan ini. Kau mau keluar sebentar untuk menghirup udara segar? Segar. Proyek hari ini sudah gagal. Grup juga tidak. Ada apa-apa? Grup akan saya urus dulu. Bapak, Ibu istirahatlah dulu. Baiklah. Tolong atur itu untukku. Ya. Demi chip. Dia bahkan memanfaatkan putrinya sendiri. Bukan tidak mungkin. Apakah kau lupa dengan semua gosip di luar sana? Seandainya Tuan Xia tidak kejam dan tidak berperasaan. Tuan Presiden, Anda sudah bercerai. Lalu bagaimana dengan pernikahan keluarga Anda? Saya hanya menganggap Anda seperti adik perempuan Sue. Tidak mungkin menikah dengannya. Kalau begitu, Direktur, Anda sebaiknya keluar dulu untuk menghindari keributan. Menghindari keributan, ya. Lagi pula, ini sudah terjadi. Saya akan menjaga perusahaan untuk Anda. Anda bisa bilang sedang melakukan kunjungan bisnis ke luar negeri. Pasti tidak mungkin ayah Anda memaksa Anda kembali untuk menikah, kan? Anda juga bisa jalan-jalan sebentar. Baik, segera saya atur. Tian Qiga, tenang saja. Saya baik-baik saja, saya hanya akan keluar negeri untuk istirahat sebentar. Saya akan kembali cepat. Sudah, tutup telepon. Berita saya akan keluar negeri. Sepertinya banyak orang yang tahu. Ya, Tuan Xia, Anda menyerahkan perusahaan sementara kepada saya. Ini langkah besar. Tidak mungkin tidak diketahui. Tapi dia bahkan tidak menelepon. Ternyata saya di matanya hanya orang yang bisa dimanfaatkan. Mami, kita mau kemana? Ibu, di mana? Ibu akan mengajakmu jalan-jalan ke luar negeri. Dulu, Ibu. Bukan, mulai sekarang. Kau mau apa? Ibu akan memberikannya padamu. Aku ingin Dedi. Ibu dan ayah akan selalu bersama. Perusahaan sementara akan saya serahkan kepada Anda. Jika ada sesuatu, hubungi saya kapan saja. Iya, Tuan Xia. Ayo.
Presiden bisa naik mobil sekarang. Oh, iya, Presiden, saya sudah menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Ada di pesawat. Jangan lakukan hal yang tidak perlu. Rumah serahkan padaku. Baiklah. Oh, hadiah besar saya adalah mengirim seluruh keluargamu ke neraka. Semuanya sudah selesai. Tentu saja, aku sudah menyewa peretas terbaik kedua di dunia untuk mengubah program pelayaran mereka. Pesawat seperti itu tidak akan sampai tujuan. Oh, kali ini sangat bagus. UN, kita berdua sudah menyamar selama bertahun-tahun, akhirnya tercapai juga. Kekuasaan manajemen perusahaan Xian Wanxin ku berikan padamu. Benar. Kau? Tentu saja, menunggu pesawat jatuh. Penampilan dan cuaca adalah milik kita. Pesawat penumpang M632 yang terbang dari Yunzhou menuju negara F jatuh di atas Samudra Pasifik. Semua penumpang pesawat tidak ada yang selamat. Presiden Tianqi Group, Shang 9, dan Presiden Yaori Group, Xia RI. Semuanya ada di pesawat tersebut. Tidak mungkin, berarti dia tersenyum. Saya turut berduka, Presiden Xia mengalami kecelakaan. Kami juga sangat sedih. Ini tidak mungkin. Xiaoqin tidak akan apa-apa. Ayah, Xia Xiaoqin sudah meninggal. Perusahaan ini sekarang milik kita. Hahaha. Iya, benar. Kami akan menjaga perusahaan ini untuk Nuan King. Siapa itu ya? Linda, kan? Kalau begitu, segera serahkan cap perusahaan itu. Grup tidak bisa tanpa pemimpin sehari pun. Kita harus segera membawa Zhen Kuo untuk memimpin keadaan. Maaf. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Iya, kamu ngomong apa sih? Xian Wanxin sudah mati. Ayahku adalah Presiden Xia. Benar. Kamu seorang asisten kecil. Kamu gak bermaksud untuk menguasai perusahaan, kan? Iya, benar. Meskipun saya hanya seorang asisten kecil. Tapi sebelum Pak Xie pergi, dia sudah menandatangani dokumen. Memberikan saya wewenang penuh untuk mengurus perusahaan. Benar, itu tulisan tangan Pak Xie. Tidak akan salah. Lebih baik menyerahkan perusahaan kepada seorang sekretaris, daripada menyerahkannya kepada keluarga Xia. Tampaknya sebelum meninggal, Direktur Xia sangat membenci keluarganya ya. Kita semua berkembang bersama Direktur Xia. Apa yang dimaksudkan oleh Direktur Xia adalah maksud kita. Benar, tidak salah. Saya setuju jika Linda menggantikan posisi presiden di masa depan, tidak masalah. Tidak bisa, jika itu saya. Industri keluarga Xia tidak mungkin diberikan kepada orang luar. Benar, pasti kamu yang diam-diam ikut campur. Jika kalian tidak percaya, silakan saja memeriksa. Ini adalah dokumen yang ditandatangani langsung oleh Presiden Xia. Ini memiliki efek hukum, bahkan jika kalian adalah keluarganya. Tidak berguna. Xia Yongqing, anak perempuan yang tidak berbakti dan berkhianat. Sama seperti ibumu, matilah kau yang hina. Seperti alien, matilah kau dalam keadaan mengenaskan. Tidak adil sekali. Aku telah merawat Xia Zhenguo seumur hidupku dengan susah payah. Perusahaan ini adalah milik anakku. Kembalikan uangku, kembalikan uangku. Diam, kalau terus berisik. Aku akan mengusir kalian semua dari perusahaan ini. Kau berani sekali. Aku tetap ayah Xian Wanqing. Xian Wanqing sudah meninggal. Siapa lagi yang akan menganggapmu penting? Kalau berani mengoceh lagi. Sekarang juga kalian semua harus keluar dari perusahaan. Hari ini kami akan. Dan juga, Lisa, proyek chip yang sebelumnya ditangani oleh CEO Xia. Hari ini akan dimulai kembali. Bukankah datanya sudah dicuri? Iya, Lina. Tidak, Presiden. Kau sudah menemukan datanya? Bagus. Kelompok pengasuhan anak itu terselamatkan. Semua orang, tenang dulu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan seseorang kepada kalian. Kalian ini ular, ya? Kau mau mati?
Izinkan saya menjelaskan. Saya bukan Direktur Shang, melainkan asisten eksekutif Direktur Utama, Rian. Sebelum Presiden Shang meninggal, dia sudah menandatangani dokumen manajemen perusahaan dan menyerahkan seluruh grup Tianqi untuk saya kelola. Shang Jiu juga ada di pesawat itu. Jadi dia juga seperti saya, mewarisi grup Tianqi. Mari kita beri tepuk tangan dan mengucapkan selamat. Tapi apa hubungan urusan Tianqi dengan kita, Yao RI? Iya, sekarang ini adalah pertemuan tingkat tinggi di Yao RI. Kami dan Tianqi selalu tidak bisa berdamai. Siapa yang membiarkannya masuk? Permusuhan antara Tianqi dan Yao RI adalah urusan dua presiden sebelumnya. Sekarang saya yang menjabat. Tentu saja situasinya akan berubah. Saya mengumumkan bahwa Yao RI dan Tianqi akan segera bergabung. Saya dan Rian akan mengelolanya bersama. Seluruh teknologi informasi di Tiongkok akan kita monopoli. Apa maksudnya merger dengan Tianqi? Saingan selama bertahun-tahun, kok sama sekali tidak ada kabar ya? Katanya merger ya langsung merger. Mereka tidak menganggap kita para direktur penting ya, tapi ini juga ada keuntungannya. Kita dan Tianqi akan bergandengan tangan, kekuatan besar bersatu. Perusahaan ini hanya akan semakin maju. Saya setuju. Iya. Saya juga setuju. Selanjutnya, saya akan bersama kalian menyaksikan peluncuran resmi proyek chip ini. Ada apa ini? Apa kata sandinya? Telur dadar tomat. Ibu saya paling suka makan telur dadar tomat. Ibu saya paling suka makan telur orak-arik tomat. Pergi. Pistol lama, kamu baik-baik saja? Saya tahu kamu pasti tidak akan kenapa-kenapa. Istriku tentu saja tidak ada masalah. Kalau kamu berani menyentuh istriku, kamu akan langsung ada masalah. Tidak mungkin, kalian jelas sudah. Ming apa? Ming sudah jatuh bersama pesawat itu. Tidak ada mayatnya lagi. Kamu benar-benar mengecewakan saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa pengkhianat di perusahaan saya ternyata adalah asisten dekatmu dan orang-orangmu. Kamu begini dengan saya. Kau mengkhianatiku. Menelan perusahaan kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Rencana kita seharusnya sempurna. Bagaimana mungkin kita masih hidup? Benar, rencana kalian memang sempurna. Merusak hubungan suami istri kami. Membuat kami saling bermusuhan. Mereka memaksa kami untuk menandatangani kontrak dengan agen perusahaan. Kemudian dengan alasan untuk bersantai, mereka menipu kami untuk ikut serta pesawat yang kalian sewa hacker untuk mengubah programnya. Jika tidak ada yang salah sekarang, kami seharusnya sudah mati. Lalu kalian dengan mulus akan mewarisi perusahaan ini. Tapi kalian sudah merencanakan segalanya. Tapi kalian tidak menghitung kejadian tak terduga terbesar. Halo semuanya, saya adalah Shang Bauer. Saya adalah hasil cinta orang tua saya. Kalian bisa memanggil saya dengan nama lain, Leo. Kamu adalah seorang hacker jenius. Leo, ini tidak mungkin. Sebelum naik pesawat, saya sudah tahu bahwa kalian mengubah rencana penerbangan. Aku hanya menggerakkan jariku. Pesawat pun akan baik-baik saja. Bagus sekali. Luar biasa. Demi menguasai perusahaan, kau bahkan ingin membunuh semua orang di pesawat itu. Kejam sekali. Tidak mungkin. Berita kecelakaan pesawat itu adalah berita palsu yang dibuat khusus untuk kalian. Tapi kalau kau sudah tahu sejak lama, kenapa kau tidak mengungkapkanku sejak awal? Linda, kamulah yang mencuri chip itu. Kamulah yang selalu berada di sisiku dan membakar api perselisihan. Semua desas-desus jahat yang beredar tentangku di luar sana juga adalah hasil perbuatanmu. Aku benar-benar tidak menyangka kabar buruk tentang hubungan kami sebagai suami istri di luar sana
Ternyata tidak bersalah dan merugikan diri sendiri. Menyebarkan fitnah. Sudah bertahun-tahun membuat ayah dan ibu bertengkar. Kalian benar-benar penjahat besar. Kasus penculikan Bauer sebelumnya juga pasti kalian yang menyuruh Chenru melakukan itu, kan? Sekarang kami sudah memiliki buktinya. Sisa hidup kalian akan dihabiskan di penjara, menunggu sampai kalian benar-benar busuk di dalam sana. Jangan lakukan kesalahan. Jangan bawa aku ke penjara. Aku hanya hilaf sejenak. Aku sudah bertahun-tahun bersamamu. Tolong lepaskan aku. Tuan, aku ingin melupakan. Perasaan yang sudah bertahun-tahun itu telah aku hancurkan. Tuan, tolong jangan. Kalian sedang apa? Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu benar-benar tidak mati? Maaf ya. Mengecewakan kalian. Kamu bicara seperti apa? Jangan lupa, aku masih ayahmu. Mendengar kabar kematian saya, kau sama sekali tidak bersedih. Kau hanya mengingat perusahaanku. Kau bukan ayah seperti itu. Mulai sekarang, aku dan kau, Xia Zhenguo, hubungan kita putus. Aku memutuskan semua hubungan kita. Seenaknya kau saja. Kamu jangan harap bisa menyingkirkan aku. Aku mau nonton konferensi pers. Aku peringatkan kamu, Li Xin, tidak peduli apapun cara yang kamu pakai. Aku akan ikut sampai akhir. Sayang, kamu tenang saja. Ibu dan aku ada di sini. Iya, juga ada si kecil kita. Samachi. Jangan lupa. Kami masih memiliki 10% saham di grup Yao RI. Jika kamu mengabaikan kami akan menjual semua saham itu kepadamu, musuh bebuyutan Tianqi. Silakan, jual saja. Ayo pergi ke Tianqi dan jual saham kita kepada mereka. Tidak ada lagi 10% saham. Yao Ning akan dipukuli sampai tidak mampu berdiri oleh Tianqi. Jangan menyesal kalau begitu. Anda memprovokasi kami dengan menangis sedih. Diam, Pak Tua. Aku sudah bilang padamu untuk diam. Mama. 2 hari lalu suamimu adalah Scorpio. Apa? Panggil seseorang. Usir keluarga bertiga ini dari sini. Seumur hidup tidak boleh masuk lagi. Maafkan kami semua, telah membuat kalian menyaksikan drama ini. Linda yang menyamar. Dia sudah diusir dari Yao RI Group dan dia juga akan menerima sanksi hukum. Namun ada satu hal yang dia katakan benar. Mulai sekarang, Yao RI Group dan Tianqi Group akan berjalan berdampingan. Menjadi mitra kerja yang paling dapat diandalkan satu sama lain. Dan saya, Presiden Tianqi Group, Shang Jiu. Yaitu Shang Lujiu. Dengan seluruh grup Tianqi sebagai mahar. Aku memohon untuk menikahi Zhi Liang. Sebelumnya aku menandatangani surat perjanjian perceraian. Aku terburu-buru. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan untuk menebus kesalahanku? Kita nikah lagi. Menang. Dia mengalahkan dia. Mengalahkan dia, mengalahkan dia, mengalahkan dia. Mengalahkan dia. Kamu jelaskan dulu alasan dari grup Renmu sebelum kita melanjutkan. Tidak, saya salah. Saya tidak salah, itu salah paham, salah paham. Salah paham? Benar-benar salah paham. Benar-benar bukan aku. Aku tidak salah. Itu kesalahpahaman. Benar-benar kesalahpahaman. 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 Kesalahpahaman.